Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Pur Jack dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1301, subscribe Penatua. Kejam. Betapa kejamnya. Orang ini tidak hanya melihat melalui pikiranku, tetapi juga menyempurnakan langkah-langkah berikut. Jihad mengambil napas dan mencoba menyelamatkan Dewa Dharma, tetapi sudah terlambat. Wosh, wosh, wosh. Mantra yang tak terhitung jumlahnya seperti tetesan hujan yang mengalir menuju Dewa Dharma. Dia seperti rumput di bawah hujan lebat dan tidak bisa melarikan diri. Murid Dewa Dharma berkontraksi dan ketakutan ketika dia melihat mantra mengerikan di sekitarnya. Mereka yang berkultivasi kuat memang dapat melihat bahwa mereka yang berkultivasi buruk seperti semut mol. Kesenjangan kultivasi antara Dewa Dharma dan iblis abadi di sekitarnya terlalu besar. Dia seperti surga, orang-orang ini seperti bumi. Dia benar-benar dapat mengabaikan serangan semua orang di sini, tetapi dia tidak berani mengabaikan serangan umum semua orang di sini. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Tidak ada yang disebut tak terkalahkan atau kerapuhan mutlak. Ketika keberadaan yang tidak kamu pedulikan mencapai jumlah tertentu, kekuatan penghancurnya juga akan berubah. Ini adalah perubahan plasma nutfah. Dewa Dharma saat ini sedang menghadapi situasi seperti itu. Tetapi, tepat ketika mantra yang mengerikan dan padat ini hendak mengenai tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi banyak cahaya biru, dan kemudian orang-orang tiba-tiba menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada 10 mil jauhnya dan menghindari mantra padat itu. Mantra itu menyatu pada satu titik dan menghasilkan ledakan dahsyat, yang mekar di langit yang luas seperti awan jamur. Adalah Dewa Dharma yang secara paksa menghentikan mantra dan menggunakan cara berkedip untuk menghindari bahaya dalam sekejap. Reaksi seperti itu bukanlah yang bisa dimiliki makhluk abadi biasa. Tapi serangan Suyun belum berakhir. Ketika Dewa Dharma baru saja pindah ke posisi yang aman, sebelum dia bisa bernapas lega, dia merasakan sakit di dadanya, napasnya berantakan, dan mulutnya memuntahkan seteguk darah merah. Dewa Dharma tercengang, melihat ke bawah dan melihat pedang dingin melewati dadanya di belakangnya. Matanya melebar, dan tenda darah yang dipantulkan oleh pedang dingin merangsang pupil matanya. Bagaimana ini mungkin? Suara lemah keluar. Jihad di kejauhan juga terkejut, tetapi segera dia mengerti bahwa Dewa Dharma terluka olehnya. Dia sudah menguasai keterampilan indah Suyun, dan pikirannya dipahami oleh Suyun. Ketika Suyun menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memblokir serangan Dewa Dharma, keadaan pikirannya pernah kacau, terutama ketika dia melihat bahwa Dewa Dharma dalam bahaya, dan keadaan stabilnya tiba-tiba rusak, tetapi segera dia stabil, karena di tengah listrik, cahaya, api dan batu, dia memikirkan keterampilan melarikan diri yang mungkin digunakan Dewa Dharma. Itu berkedip. Pikirannya antara kilat, api, dan batulah yang membuat Suyun bersiap terlebih dahulu. Dia meramalkan bahwa Dewa Dharma akan pindah ke posisi pendaratan, jadi dia bergegas dan mulai terlebih dahulu. Semuanya seperti yang diharapkan Suyun. Suyun menggenggam pedang 2 bulanan itu dengan erat. Gagang pedang berputar dan pedang 2 bulanan itu menusuk dada Dewa Dharma terpelintir. Dia menyuntikkan ki dan bermaksud menggunakan ki abadi untuk secara paksa merobek jeroan Dewa Dharma. Tetapi Dewa Dharma adalah Dewa Dharma. Setelah serangan Suyun, dia masih mengalami rasa sakit yang parah dan dipaksa untuk mendorong Dharma. Dia menatapnya sambil mengangkat tongkatnya dan minum. Sebuah lingkaran cahaya merah menyala di sekelilingnya. Lingkaran itu seperti tangan yang kuat, mendorong Suyun keluar. Suyun melompat mundur 100 meter, memegang pedang bulan ganda dan menatap Dewa Dharma, tetapi dia melihat Dewa Dharma telah jatuh di sebelah Jihad dalam kungfu ini. Kakak kedua, bagaimana kabarmu? Tanya Jihad. Aku baik-baik saja, nafas aku rusak. Aku khawatir kultivasi aku akan berdampak, dan waktu untuk mendesak metode ini akan lebih lama sebelum nafas aku sembuh. Dewa Dharma tersentak, menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata perlahan. Kecepatan orang ini sangat cepat. Ada banyak dari mereka. Kamu sebaiknya tidak melepaskan mantra rumit untuk saat ini. Mari kita pecahkan celah dan melarikan diri. Jihad tenggelam. Melarikan diri. Saudaraku, meskipun jumlahnya banyak, mereka adalah sampah yang tidak berguna. Mengapa kita harus melarikan diri? Jika kita melarikan diri, di mana wajah kita di masa depan? Ada hampir 1 juta makhluk abadi di sini, dan mereka jelas berniat untuk menargetkan kita. Kita telah terkena terlalu banyak mantra pembatas. Sayangnya, saudara ketiga tidak ada lagi di sini. Jika dia, bagaimana mantra ini dapat membantu kita? Saat ini, situasi kita tidak optimis. Sebaiknya kita tidak berjuang keras dan mundur dulu. Jihad berkata dengan serius. Kembali. Dewa Dharma sangat tidak mau, tetapi kakak laki-laki tertua telah membuka mulutnya. Apa yang bisa dia katakan? Dia mengangguk, dan mereka bergegas ke sudut barat daya dengan pemahaman yang sangat diam-diam. Ada tempat di mana Xing Bai dan orang-orang di Aula Xiao Yao dikelilingi, dan ada juga tempat terlemah di lingkaran sekitarnya. Melihat kedua pria itu datang seperti kilat, Xing Bai terkejut, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Selain itu, dia harus bertahan di sini dan tidak pernah membiarkan mereka menerobos.
Karena Suyun telah memindahkan begitu banyak pasukan, tujuannya adalah untuk sepenuhnya melenyapkan dua pahlawan Xianting di sini. Rangkaian Xiao Yao. Xing Bai tidak berani mengabaikan dan berteriak pada pria pintu di belakangnya. Ya. Mengetahui hal ini, para murid segera bubar dan mengatur barisan di udara. Ratusan orang diatur dalam bentuk 9 istana dan 8 kisi, masing-masing memegang senjata dan mendesak kekuatan abadi untuk memblokir di sini seperti jaring. Sekelompok semut. Dengan raungan jihad yang rendah, kekuatan abadi yang melonjak di kepala tongkat panjang di tangannya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi sepotong udara dan mengenai di sini. Beberapa murid Aula Xiao Yao segera melakukan keterampilan unik Aula Xiao Yao, dan tubuh mereka dengan mudah menghindari masa lalu, tetapi potongan ki terlalu padat, dan mereka bisa bersembunyi di tempat yang longgar, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di tempat yang padat. Setelah terkena kepingan ki, tubuh mereka hancur dan runtuh seketika, dan bahkan jiwa mereka tidak bisa lepas dari sisa kekuatan kepingan ki. Mereka langsung pecah dan menghilang. Melihat ini, orang-orang dari pasukan Suyun di sekitar segera bergegas ke sisi lain untuk mencegat. Jangan mengacaukan formasi, batasi kemampuan mereka dengan mantra dan serang secara tidak langsung. Suyun berteriak, tapi dia tidak terburu-buru. Saat ini, dia tidak dalam keadaan santo sihir dan jiwa iblis. Itu terlalu pendek dari terakhir kali dia menggunakan status santo sihir dan jiwa iblis. Dia tidak dapat didesak terus-menerus dalam waktu sesingkat itu, jika tidak tubuhnya tidak akan mampu menanggungnya. Oleh karena itu, dia tidak berani bertarung dengan dua orang ini, dan mampu melukai Dewa Dharma Pengadilan Abadi dengan serius, karena kemampuan jarak dekat Dewa Dharma terlalu lemah ditambah dengan serangan diam-diamnya sendiri. Namun, meskipun Suyun tidak terburu-buru, dia selalu melihat sekeliling, yang merupakan ancaman besar bagi keduanya. Meskipun mereka ingin menerobos, mereka harus waspada terhadapnya. Dia melihat sekeliling, tetapi itu lebih merepotkan bagi mereka daripada bergegas untuk bertarung. Tuanku, ini bukan jalannya. Pada saat ini, Wei Ming terbang dan berkata dengan kepalan tangan. Apa masalahnya? Suyun mengerutkan kening. Tuanku telah mengerahkan begitu banyak kekuatan untuk mengepung dan menekan dua pahlawan Xianting. Meskipun semuanya berjalan dengan baik, sarana dan kekuatan kedua pahlawan itu terlalu kuat. Jika kita tidak dapat menghapusnya dengan cepat, aku khawatir mereka akan menarik tim pendukung Xianting dari waktu ke waktu. Pada saat itu, akan ada jalan buntu, dan kita akan jatuh ke dalam krisis abadi. Kata Wei Ming. Hati Suyun tenggelam ketika dia mendengar ini. Apakah kamu punya rencana? Ini, Wei Ming ragu-ragu dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Suyun memang memiliki banyak orang di sini. Jika kamu ingin membunuh, kamu masih bisa membunuh Xianting Jihad dan Dewa Dharma, tetapi syaratnya adalah kamu punya cukup waktu, dan mereka tidak boleh lari, tetapi terlalu sulit. Tepat ketika Suyun khawatir, sebuah suara tiba-tiba datang dari kotak pedang. Suyun, dengan caramu saat ini, tidak mudah untuk menghapus orang yang begitu kuat. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah terus melemahkan kekuatan mereka, membuat mereka semakin lemah, dan kemudian secara paksa menyegel mereka di dalam kotak pedang dan membawa mereka pergi. Tidak mungkin tinggal di sini untuk waktu yang lama, jika tidak begitu banyak dari kamu pasti akan menarik tentara Xianting. Suara ini berasal dari Ling Qingyu di dalam kotak. Melemahkan kekuatan mereka. Bagaimana cara melemahkannya? Suyun mengerutkan kening. Apakah kamu tidak memiliki jubah suci? Kamu dapat bertarung dengan mereka, bekerja sama dengan jutaan pasukan ini, mengkonsumsi secara paksa, dan kemudian menyegelnya di dalam kotak pedang dan mundur secara langsung. Aku memperkirakan sebelumnya bahwa mereka akan habis olehmu dalam 1 jam. Paling banyak. Apakah 1 jam mungkin? Suyun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, selain itu, bahkan jika kamu melakukannya, aku khawatir jutaan pasukan aku dan aku akan kelelahan. Pada saat itu, bahkan jika mereka disegel dalam kotak pedang, mereka dapat menerobos kehampaan dan pergi langsung seperti Tianzun yang abadi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menahannya, Ling Qingyu berkata dengan sangat serius. Ini. Suyun, sampai sekarang, kamu tidak punya pilihan lain. Ling Qingyu mendesak. Pikiran Suyun berantakan dan pikirannya berada dalam perjuangan yang sengit. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Yah, lakukan seperti yang kamu katakan. Tidak ada cara yang lebih baik. Demi hari ini, itulah satu-satunya cara. Dia mengambil napas dalam-dalam dan segera memerintahkan Wei Ming dan yang lainnya untuk turun. Dalam sekejap, hampir 1 juta orang di sekitar tidak memiliki keraguan saat ini, dan semua orang menatap Dewa Dharma Pengadilan Abadi. Suyun tahu bahwa pengumpulan api diperlukan saat ini, dan Dewa Dharma Pengadilan Abadi adalah target pertamanya. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki tangan yang tersisa, dan bergegas menuju Dewa Pengadilan Abadi dengan pedang bulan ganda. Jihad dan Dewa Dharma, yang sedang mempersiapkan gelombang serangan berikutnya, menjadi gugup. Jihad mencengkeram tongkat panjang dengan kedua tangan dan bergegas menuju Suyun. Mati! Lengannya memancarkan pita dan berlari ke tongkat panjang seperti arus listrik. Dengan lambaian tangannya, tongkat panjang itu bergemuruh ke arah Suyun. Suyun memegang gagang pedang di satu tangan dan menekan tubuh pedang di sisi lain, meraih guntur yang berlari. Semua jubah kerajaan suci dibuka, dan kekuatan ilahi yang mengerikan yang gila menyerap energi dari guntur yang berlari.
Guntur menjatuhkannya 100 meter jauhnya. Jihad mengambil keuntungan dari situasi ini, menoleh dan berteriak kepada Dewa Dharma, saudara ketiga. Dewa Dharma mengerti, mengangkat tongkat Dharma lagi dan berteriak dengan marah, naga menundukkan Dewa Petir. Kepala stafnya segera memuntahkan ular guntur yang mengerikan dengan diameter hampir 100 meter. Ular guntur menelan semua makhluk abadi di depannya. Dalam sekejap, tubuh para abadi ini, bersama dengan jiwa mereka, semuanya berubah menjadi abu. Langkah ini secara paksa merobek lubang di lingkaran pengepungan Suyun. Ketika mereka melihatnya, mereka segera bergegas keluar. Suyun mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Kotak pedang memuntahkan sejumlah besar pedang terbang, berubah menjadi naga besi dan mengejar mereka. 1302. Jihad melihat ini dan sedikit memperlambat kecepatannya. Kakak kedua, kamu pergi dulu dan aku akan menahan mereka. Jihad menangis. Dewa Dharma mengangguk dan terus bergerak maju. Tapi saat dia bergerak maju, mantra yang tak terhitung jumlahnya seperti tetesan hujan ke segala arah juga datang. Dia mengangkat tongkatnya lagi dan mengulurkan masker udara biru muda transparan untuk membungkus tubuhnya. Mantra itu mengenai topeng udara dan mengguncang topeng udara, tetapi itu tidak dapat melukai Dewa Dharma. Dewa Dharma terus bergerak maju melawan mantra padat ini. Namun, makhluk abadi di sekitarnya tidak ada habisnya dan membombardirnya dengan panik. Sejumlah besar iblis berbaju besi memblokirnya tepat di depan, seolah-olah mereka bermaksud untuk memblokirnya dengan darah dan daging mereka sendiri. Mati. Wajah Dewa Dharma sedikit ganas, dan kemudian mendesak sihir, tongkat itu memiliki penglihatan lain, dan teratai melayang keluar dari cahaya kepala tongkat. Teratai terus berputar dan menaburkan api dalam jumlah besar, dan mereka yang menyentuh api akan langsung terbakar hidup-hidup. Bahkan jika ada mantra sistem air untuk melawan teratai api, itu hanya ngengat untuk memadamkan api, tidak ada jalan kembali, dan tidak bisa memadamkan nyala api teratai. Menyatukan teratai api untuk membuka jalan, Dewa Dharma lebih santai. Tapi saat itu, sesosok berlari di depannya dan menatap matanya. Dewa Dharma sedikit tercengang. Dia tidak terlalu akrab dengan pria parubaya yang tiba-tiba, tetapi setelah mata pria itu berkedip, dia memiliki perasaan aneh karena dilihat sekilas oleh pihak lain. Segera, dia menebak sihir apa yang dilakukan pria itu. Keterampilan besar dan luar biasa. Tampaknya orang-orang dari Istana Linglong besarmu juga berpartisipasi dalam pemberontakan. Dewa Dharma terkejut dan marah. Aku ingin memejamkan mata, tapi sudah terlambat. Mata Wei Ming seperti lubang hitam. Dia telah melihat semuanya. Dia mengangkat tangannya dan berteriak kepada teratai api, tiup dengan api. Ya. Abadi di sekitarnya segera mendesak sihir api dan bergegas ke lotus api. Pada awalnya, Huolian masih tidak bereaksi, tetapi kemudian, kecepatan penerbangan HOLIAN mulai melambat dan dia sedikit gemetar. Melihat ini, mereka sangat gembira dan segera mendesak hukum lagi. Teratai api segera tidak dapat mendukung jumlah mantra yang padat dan dipukuli menjadi beberapa bagian. Bagus. Wei Ming dan Xing Bai diam-diam bahagia. Melihat ini, iblis-iblis kuat itu bergegas lagi tanpa rasa takut. Melihat ini, para dewa diam-diam mengaguminya. Jika itu mereka tidak akan pernah memblokirnya. Bahkan jika mereka hanya Dewa Dharma dan terluka, jarak antara mereka dan Dewa Dharma masih sangat besar dan mereka akan mati. Tapi iblis ini berbeda, tampaknya mereka memiliki obsesi yang tidak akan pernah mencair dan terburu-buru. Dewa Dharma menyelamatkan gerakannya lagi. Namun, bahkan jika daya mematikannya sangat kuat, dia membunuh lusinan iblis dengan satu tembakan, tetapi itu tetap tidak berpengaruh. Iblis-iblis ini seperti belalang, melompat-lompat lagi dan lagi ketika mereka mati. Itu tidak ada habisnya. Sial. Dewa Dharma marah dan wajahnya terlihat garang. Dia tidak takut dengan semut mol ini. Sangat sulit bagi mereka untuk melukai diri mereka sendiri, tetapi jumlah semut mol ini terlalu banyak, yang membuatnya kesal. Dia melihat bahwa tangan kirinya menghasilkan cermin perunggu entah dari mana, melemparkan cermin itu tinggi-tinggi, dan dengan cepat membaca mantra di mulutnya. Bingkai di sekitar cermin segera retak, dan tubuh cermin berubah menjadi warna gelap dan membesar terus-menerus, seperti lubang hitam. Ketika lubang hitam berhenti membesar, diameternya 3 meter, dan kekuatan isap keluar darinya, menarik orang-orang abadi dan iblis. Kultivasi mereka tidak tinggi, mereka diseret ke dalamnya dan menghilang. Hati-hati, jangan mendekati cermin, gunakan kekuatanmu untuk menambah berat badanmu, dan jangan tersedot olehnya. Jika kamu masuk, kamu tidak akan pernah keluar lagi. Wei Ming berteriak. Mereka segera melakukannya, dan lebih sedikit orang yang tersedot ke dalam lubang hitam. Dia melihat bahwa Tuhan bergerak maju lagi, dan tidak ada iblis yang menghalanginya lolos, dan semuanya tersedot ke dalam lubang hitam. Ketika Dewa Dharma bergerak maju, lubang hitam juga bergerak maju di belakangnya. Seluruh tubuhnya tampaknya memiliki medan gas hisap yang unik, dan siapapun yang dekat dengannya akan tersedot ke dalamnya. Segera, gelombang mantra jarak jauh datang lagi. Tapi kali ini, Dewa Dharma bahkan tidak mendesak masker udara. Dia tidak melihat mantra hujan ini dan terus bergerak maju. Ketika mantra itu menyerang lagi, mereka tiba-tiba berbalik di dekat Dewa Dharma dan menghilang ke dalam lubang hitam satu persatu. Bahkan Dharma abadi pun bisa tersedot. Senjata ajaib apa yang mengerikan ini? Meskipun orang-orang Suyun ada di sekitar, saat ini, begitu banyak orang tidak ada hubungannya dengan penyihir yang terluka ini. Ini benar-benar mengkhawatirkan.
Tuan Weiming, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa menghentikannya. Senjata ajaib sihir tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang harus aku lakukan? Jika kita membiarkannya melarikan diri, bagaimana kita bisa memberitahu orang dewasa? Xing Bai bertanya pada Wei Ming dengan cemas. Wei Ming tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Su Yun di sana. Saat ini, Su Yun sedang berjuang dengan jihad. Tentu saja, dia tidak berjuang sendirian. Jihad adalah yang pertama dari 3 pahlawan. Yang terkuat dari 3 pahlawan. Su Yun adalah seorang ahli terkenal di pengadilan abadi. Su Yun tidak mendesak jiwa iblis. Dia sama sekali bukan lawannya. Namun, ketika berperang dengan jihad, ada orang lain yang bekerja sama dengannya. Itu adalah pria kuat yang memakai topeng. Tidak dikenal. Mantan Santo Jin Jiali dikirim oleh Su Yun untuk melakukan beberapa tugas yang sangat sulit baru-baru ini. Kali ini, dia akhirnya mengambil tindakan dengan Su Yun. Kemampuan bertarung Jin Jiali Seng sangat kuat. Setelah mengikuti Su Yun masih memberikan permainan penuh untuk kekuatannya dan memberinya banyak pil dan senjata ajaib untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya untuk membantunya memperbaiki tubuhnya. Meskipun kematian yang tidak diketahui tidak kuat, kemampuan bertarungnya saat ini bahkan dapat bersaing dengan Su Yun dalam jubah kekaisaran suci. Jihad juga tahu bahwa ancaman terbesar adalah Su Yun. Namun, Su Yun telah menyerang dengan pedang, yang sangat sulit untuk tetap dekat dengan tubuhnya, dan pria yang memakai topeng itu tidak ingin terjerat, yang membuatnya tidak berdaya. Yang lebih mengalihkan perhatian Jihad adalah bahwa Dewa Dharma di belakangnya juga tertahan saat ini, sehingga dia linglung dalam bertarung dengan Su Yun. Tuhan sudah mati. Dia tidak berpikir Tuhan akan mati di sini. Suara mendesing. Tiba-tiba, tenda dingin tiba-tiba muncul di depanku. Jihad terkejut dan bergegas kembali, tetapi dia terkena pukulan di belakangnya. Itu tanpa nama. Dia tidak tahu kapan dia datang ke belakang Jihad dan menghalangi mundurnya. Jihad menatap pedang bulan ganda yang menusuk. Su Yun menyerang langsung dalam ketidakhadirannya yang singkat. Begitu putus asa, sangat menentukan. Jihad tidak berani gegabah. Terburu-buru, dia segera mendesak senjata ajaib itu. Dia melihat dia menyeka cincin di antara jari-jarinya. Cincin itu segera berubah menjadi potongan-potongan, dengan cepat tumbuh lebih besar dan menempel padanya. Dalam sekejap, kungfunya berubah menjadi kepompong dan pupa baja, melindunginya sepenuhnya. Pedang Su Yun menusuk kepompong dan kepompong, tetapi tidak bisa mendapatkan setengah poin. Terlalu keras. Su Yun mengambil pedangnya kembali dan mengedipkan mata pada Ming Ming, yang juga mundur. Namun, mereka tidak menunggu Jihad untuk menyingkirkan kepompong baja, tetapi melompati dia tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju Dewa Dharma di belakang. Faktanya, dari awal hingga akhir, Dewa Dharma adalah yang paling diperhatikan Su Yun. Tuanku, senjata ajaib di kepalanya terhubung ke kacamata di dadanya. Jika dia bisa mematahkan kacamatanya, dia akan mematahkan dirinya sendiri. Melihat Su Yun datang, Wei Ming langsung berteriak. Su Yun mendengar suara itu, matanya membeku, dan segera bergegas ke Dewa Dharma. Namun, Dewa Dharma tidak takut, tetapi tersenyum dingin, selamat datang. Bagus sekali, aku akan melihat betapa sombongnya kamu. Lagi pula, begitu dia mengumpulkan ki abadi, hisapan lubang hitam menjadi lebih besar. Su Yun baru saja mendekati Dewa Dharma, kecepatannya melambat, dan tubuhnya mulai bergetar. Semakin dekat dia dengan Dewa Dharma, semakin kuat getarannya, seolah-olah dia bisa tersedot ke dalam lubang hitam kapan saja. Xing Bai, Wei Ming dan yang lainnya di luar semuanya berkeringat dingin. Apakah Su Yun terlalu ceroboh? Aku tidak ingin merusak kacamatanya, tapi aku langsung bergegas. Saat ini, Su Yun masih lebih dari 10 meter dari Dewa Dharma. Pedang masih tidak bisa melukainya, tetapi tampaknya Su Yun akan tersedot ke dalam lubang hitam kapan saja. Jika dia masih dekat, dia mencari kematian. Dewa Dharma menoleh dan menatap Su Yun, yang seluruh tubuhnya gemetar, seolah mencoba menstabilkan tubuhnya, dan senyum tidak bisa tidak muncul di wajahnya. Jika kamu tersedot oleh senjata ajaibku, kamu akan disegel dalam senjata ajaib ini selamanya dan tidak akan pernah keluar lagi. Pada titik ini, Dewa Dharma berhenti bergerak maju dan langsung menyuntikkan semua kekuatannya saat ini ke dalam gogel yang terhubung ke lubang hitam di dadanya. Hisap lubang hitam itu sedikit lebih besar. Su Yun mengguncang tubuhnya dan mendekati lubang hitam selama beberapa meter. Saat ini, dia berjarak kurang dari 5 meter dari lubang hitam. Jika kamu mengguncangnya lagi, kamu akan jatuh ke dalamnya. Namun, Su Yun tidak terburu-buru, dan wajahnya bahkan tidak terlihat gugup. Terhisap oleh senjata ajaib ini. Dia mendengus, sayangnya tidak. Hah. Dewa Dharma tercengang dan tidak mengerti mengapa Su Yun begitu percaya diri. Namun, detik berikutnya, Su Yun tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kotak pedang di belakangnya, mencoba yang terbaik dan melemparkannya ke Dewa Dharma. Suara mendesing. Kotak pedang langsung terbang. Su Yun melemparkan begitu banyak kekuatan sehingga dia tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Ketika kotak pedang itu terbang keluar, dia juga kehilangan pusat gravitasinya dan terbang menuju lubang hitam. Dewa Dharma tercengang. Sebelum dia sempat menjawab, dia didekati oleh kotak pedang. Dia hanya melihat cahaya di mulut kotak pedang. Dia langsung ditelan oleh cahaya dan menghilang. Begitu Dewa Dharma menghilang, lubang hitam menghilang dalam sekejap. Su Yun hampir ditelan oleh lubang hitam, tapi dia sudah menghitung jaraknya.
Mengambil keuntungan dari kungfu ini, dia bergegas langsung ke kotak pedang dan kemudian masuk ke kotak pedang. Kakak kedua. Jihad sangat cemas sehingga dia dengan cepat membuang orang-orang di sekitarnya dan bergegas ke kotak pedang. Tapi begitu Su Yun menghilang, kotak pedang itu ditangkap oleh Wei Ming dan mundur ke belakang. Dan tanpa nama bertopeng berhenti di depan Jihad dan memblokir aksinya. Banjir pasukan masih melonjak. 1303. Ketika cahaya menyala, Su Yun bergegas langsung ke dunia kotak pedang, dan Dewa Dharma yang memasuki dunia kotak pedang satu langkah di depannya tidak menstabilkan tubuhnya, atau dia tidak mencerminkan senjata ajaib apa yang telah dia pukul. Sampai kemunculan Su Yun, biarkan dia memahami situasinya saat ini. Apakah ini dunia sihirmu? Dewa Dharma menggenggam tongkat, menarik diri dari Su Yun dan bertanya dengan keras. Bagus. Wajah Su Yun dingin dan tiba-tiba mengangkat bulan lagi. Dia melihat ke langit ke segala arah, dan tiba-tiba ada pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ilahi ini kuat dan kuat, seperti elf yang bergegas ke Dewa Dharma. Perisai udara Dewa Dharma ditawarkan lagi, dan pedang terbang itu menusuk penutup udara dan meremas penutup udara hingga tidak berbentuk. Dewa Dharma merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengatupkan giginya dan terus-menerus mendesak Ki Abadi untuk mendukung topeng udara. Begitu juga Su Yun. Namun, meskipun kultivasi Su Yun tidak lebih baik dari Dewa Dharma, Su Yun menyerap banyak Ki Abadi melalui jubah suci kekaisaran saat berperang dengan Jihad. Sekarang dia masih energik. Sebaliknya, Dewa Dharma telah dikonsumsi oleh tentara. Dengan kendali Su Yun, Dewa Dharma tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa memilih untuk melawan salah satu dari mereka. Dia melambai staf lagi. Ketika tongkat itu dilambaikan, tubuh Dewa Dharma meledakkan lingkaran-lingkaran cahaya yang mengerikan. Setelah lingkaran cahaya ini terbentuk, mereka mengembun menjadi panah cahaya dan melesat. Sekaligus, ribuan anak panah ditembakkan pada saat yang sama, yang sangat spektakuler. Dang 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 dang. Pedang terbang yang dilemparkan ke Dewa Dharma dihantam oleh panah cahaya, dan bahkan Ki Abadi pada pedang itu tersebar. Su Yun mendengus dan bergegas menuju Dewa Dharma dengan pedangnya. Dewa Dharma benar-benar kuat. Ketika staf dilambai, itu cukup untuk mengubah ribuan pasukan menjadi abu. Ketika digunakan untuk menampungnya, itu hanya setengah kolom dupa. Hampir 100.000 orang di pihak Su Yun telah meninggal di bawah stafnya. Su Yun tidak mengharapkan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Tampaknya itu adalah gerakan yang ada di depannya yang lebih rendah darinya, dan tidak ada ruang untuk itu. Namun, Dewa Dharma juga memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa dekat. Dharma abadinya memang kuat, tetapi kemampuannya dalam pertarungan jarak dekat terlalu lemah. Ketika Su Yun bergegas, Dewa Dharma hampir tanpa sadar menggunakan kedipan lagi, tetapi tepat setelah kedipan selesai, Su Yun membuka matanya dan mendesak seni besar dan indah itu lagi ketika dia tidak stabil. Tetapi Dewa Dharma tampaknya berjaga-jaga. Dia juga membuka matanya, tetapi tidak seperti Su Yun, matanya menjadi biru. Sihir. Su Yun terkejut. Tangan Dewa Dharma mengimbangi keterampilannya yang luar biasa. Namun, Su Yun mahir dalam banyak trik sulap, terutama formula sulap Yin Yang. Kekuatan spiritualnya tidak lemah, jadi dia tidak takut dengan trik sulap Dewa Dharma. Dewa Dharma juga tampaknya mengerti bahwa Su Yun tidak muncul dengan mengandalkan kontrol ini dan mendesak mantra secara langsung. Dia melompat, terbang ke tempat yang sangat tinggi, dan mengangkat tongkat di atas kepalanya. Di sekelilingnya, ada lingkaran api gas. Api gas ini berwarna-warni, beberapa seperti air dan beberapa seperti api, sangat indah. Pada tongkatnya, ada 5 warna berbeda dari bola cahaya yang berputar. Bola cahaya berputar dengan cepat, dan kekuatan mengerikan dan destruktif yang meluap dari bola langsung menyerbu sisi ini. Su Yun mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Tapi Tuhan tiba-tiba berteriak. Bakar langit. Wow. Langit dunia kotak pedang tiba-tiba menjadi panas. Langit seolah terbakar oleh api dan terbakar dengan warna yang aneh. Kemudian sejumlah besar kembang api jatuh di langit dan langsung mengenai Su Yun. Itu seperti hujan deras. Setiap nyala api tampaknya benar-benar melarutkan bumi dan suhunya sangat tinggi. Namun, api ini jatuh pada Su Yun, tetapi dengan cepat menghilang. Permukaannya sepertinya memiliki tudung udara yang bisa langsung memadamkan api apapun. Bahkan semakin padat nyala api, itu tidak bisa menyentuh tubuhnya. Melihat ini, Dewa Dharma mengerutkan kening, tetapi dia tidak putus asa. Dia berteriak lagi, kubur bumi. Suara itu jatuh, dan Ki Abadi di sekitarnya tiba-tiba gelisah. Su Yun muncul sejumlah besar lubang, yang mengeluarkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan tanah yang tebal seperti banjir. Su Yun masih berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Pasir bertabrakan dengannya, tetapi juga menghilang ketika dia mendekatinya. Apa? Mata Dewa Dharma melebar, tidak bisa dipercaya. Ke hulu. Potong emas. Ledakan. Dewa Dharma mendesak Dharma terus-menerus. 5 elemen digunakan di mana-mana, dan setiap mantra cukup mengguncang bumi untuk mengguncang gunung dan sungai, tetapi semua ini tidak berpengaruh pada Su Yun. Dia seperti batu yang tidak pernah bisa dipatahkan, atau bahkan disentuh. Dewa Dharma bukanlah orang bodoh. Bagaimana dia bisa tahu saat ini? Su Yun pasti memiliki senjata ajaib yang luar biasa. Namun, dia berpikir bahwa senjata ajaib ini membutuhkan Ki Abadi milik Su Yun untuk dipertahankan. Setelah membombardir untuk waktu yang lama, efek senjata ajaib itu pasti lemah,
tetapi dengan begitu banyak gerakan, Suyun aman dan terengah-engah, yang benar-benar membuatnya tidak bisa mempercayainya. Apakah Dewa Dharma, salah satu dari 3 pahlawan Xianting, sangat mampu? Suyun mengangkat mulutnya, menunjukkan wajah mengejek dan berkata, aku sangat kecewa. Kamu. Dewa Dharma sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya saat ini. Dia tiba-tiba menyemburkan api panas ke seluruh tubuhnya, membakar langit, dan tongkat sihirnya terbakar saat ini, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat merah. Tongkat itu meleleh dan perlahan meluap di antara jari-jarinya, menyatu di jari telunjuknya dan berubah menjadi cincin emas. Kau berhasil membuatku marah. Oke, bagus. Kalau begitu, aku akan menggunakan jurus terkuatku untuk menguburmu secara langsung. Ekspresi Dewa Dharma menjadi lebih fokus dari sebelumnya, dan momentumnya bahkan lebih mengerikan. Suyun belum pernah melihat roh abadi yang begitu mengerikan. Tubuhnya seperti gudang yang menyimpan kekuatan abadi yang tak terbatas. Pada saat ini, semuanya dilepaskan, seolah-olah bisa memenuhi dunia. Dia melihat bahwa Tuhan menutup matanya dan tangannya mulai menari, dan cincin di jari telunjuknya juga mekar dengan cahaya warna-warni, sangat indah. Suyun tidak menyerang Dewa Dharma, tetapi berdiri di sampingnya dan diam-diam mengawasinya melakukan sihir yang mengerikan ini. Suyun tidak menyerang dan tidak menghentikannya dari merapal mantra, yang membingungkan Dewa Dharma. Bahkan, dia diam-diam mewaspadai serangan Suyun. Saat mengumpulkan gerakan ini, dia diam-diam menyimpan mantra pengikat kecil dan menunggu Suyun datang. Tapi dia berhenti dan berdiri. Apakah dia yakin bisa mengambil alih kepindahanku? Dewa Dharma tidak percaya. Namun, dia percaya bahwa Suyun memiliki cara lain. Namun, pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Dewa Dharma hanya memiliki satu perang. Dia meraung, dan kulitnya memanjat sejumlah besar garis merah api. Garis-garis ini seperti ular berbisa, memancarkan cahaya merah yang aneh. Dengan ayunan tangannya yang terus-menerus, mereka berkumpul di depannya untuk membentuk bola energi yang besar. Bola energi semakin besar dan bergelombang, dan kekuatan internal juga sangat aneh. Ini memiliki arti es dingin, arti api yang cukup untuk mencairkan dunia, arti angin ling yang meniup rambut dan mematahkan rambut, dan arti racun yang mematikan. Kekuatannya aneh, tetapi berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan kacau yang bahkan belum pernah dilihat Suyun. Kekuatan ini sangat besar. Suyun percaya bahwa bahkan Ketua Mahkamah Agung yang menghadap ke langit dan bumi akan terluka parah jika terkena pukulan itu. Kultivasi Dewa Dharma Xianting benar-benar hanya puncak Dewa Lingxuan, tetapi kekuatan penghancurnya telah jauh melebihi puncak Dewa Lingxuan. Suyun tidak bisa tidak khawatir. Jika pukulan ini benar-benar dilepaskan, apakah akan berdampak pada kotak pedang? Bola energi masih tumbuh, dan ukurannya saat ini telah melebihi ukuran sebuah rumah. Hentikan dia, atau lanjutkan. Jika kamu menghentikannya, dapatkah kamu berhasil menghentikannya? Jika kamu melanjutkan, apakah kotak pedang akan menanggungnya? Suyun juga terjerat di dalam hatinya. Namun, tidak ada keraguan bahwa setelah langkah ini, kekuatan Dewa Dharma harus jatuh ke titik kritis, dan sangat tidak mungkin untuk memiliki kekuatan untuk menghadapi Suyun. Wow! Bola energi masih mengembang, seperti bukit, yang sangat mengerikan. Suyun, ribuan kilometer jauhnya, telah merasakan gelombang kekuatan penghancur yang memancar dari bola energi. Namun, Dewa Dharma tampaknya belum berhenti. Dia masih mengumpulkan ki. Wajahnya penuh keganasan, dan kegilaan di matanya sangat jelas. Belum selesai. Suyun melihat bola energi yang terus mengembang, dan dia sakit kepala. Setelah serangannya, kekuatannya tidak banyak. Suyun, kamu tidak perlu khawatir. Ketika dia akan mulai, kamu dapat meninggalkan kotak pedang secara langsung. Tepat ketika Suyun tidak membantu, suara anggun tiba-tiba datang di sampingnya. Suyun melihat ke sumber suara, tetapi melihat Ling Qingyu yang tidak yakin, yang muncul di sebelahnya pada suatu waktu. Cerah dan hujan, meskipun aku bisa pergi tepat waktu, apakah kotak pedang itu akan tahan jika aku melakukan apa yang kamu katakan? Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Dharma Pengadilan Abadi layak menjadi Dewa Dharma Pengadilan Abadi. Kekuatan penghancur serangannya hampir bisa menandingi Presiden Pengadilan Abadi. Kotak pedang tidak rapuh seperti yang kamu pikirkan. Ini adalah tempat untuk menyegel pedang yang ganas. Kamu tidak takut dengan pedang ki dari pedang yang ganas. Mengapa kamu takut dengan cara kecil ini? Ling Qingyu tersenyum, terlebih lagi, situasi di luar kamu tidak optimis. Bagaimana kamu bisa membuang begitu banyak waktu di sini? Kamu sebaiknya pergi dengan cepat. Kata-kata Ling Qingyu membuat Suyun ragu sejenak, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain, jadi dia mengangguk dan siap untuk meninggalkan kotak pedang. Akhirnya, bola energi besar Dewa Dharma Xianting telah terbentuk. Suyun hampir tidak bisa menggambarkan seberapa besar itu. Aku khawatir itu telah melebihi ukuran gunung. Dia menatapnya sambil mengangkat tangannya, menyeret bola raksasa itu, dan kemudian melemparkan kepalanya ke bawah dengan keras. Mati. Dia meraung. Bola raksasa jatuh. Ini sama kuatnya dengan surga. Hujan cerah. Hati-hati, Suyun bergegas. Jangan khawatir tentang aku, kamu pergi dulu. Ling Qingyu minum, dan kemudian tubuhnya langsung menghilang. Melihat ini, Suyun segera membuka kekosongan dan bergegas keluar dari kotak pedang. 1304. Bola energi besar meledak dan meledakkan dampak energi seperti salib.
Semua platform pedang di sekitarnya terhempas, tetapi tidak ada kerusakan. Dewa Dharma Pengadilan Abadi menatap bola energi. Dia percaya bahwa Suyun tidak akan pernah bisa hidup di bawah serangan ini. Gelombang kejut kekerasan menyebar ke segala arah, yang cukup untuk mengguncang seluruh benua dan membelah setengah langit. Tidak ada makhluk abadi yang bisa hidup di bawah pukulan ini. Tapi saat Dewa Dharma bersumpah untuk menatap pusat ledakan, sebuah fenomena magis tiba-tiba muncul. Napas kehancuran, yang masih menyebar keluar, tiba-tiba tampak diserap oleh pusaran dan menyusut langsung ke titik pusat, seperti pasang surut. Tak lama kemudian, seluruh kotak pedang telah kembali tenang, dan tidak ada lagi nafas yang merusak. Dewa Dharma menatap pemandangan aneh itu dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini terjadi? Dia ketakutan dan memiliki sedikit ketakutan. Mengapa pukulan tersumpah ini, yang penuh dengan kekuatannya, tiba-tiba menghilang? Ketika Dewa Dharma mengarahkan matanya, dia melihat sosok di ujung di mana energi tersedot. Orang itu, bukankah dia sudah mati? Dewa Dharma mengerutkan kening dan wajahnya menjadi jelek, tetapi ketika dia melihat dengan cermat selama beberapa menit, dia tahu bahwa dia salah. Pria itu bukanlah Suyun, melainkan seorang wanita cantik. Apa yang sedang terjadi? Dewa Dharma tidak mengerti. Dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Kapan dia muncul? Dan barusan energi mantranya tertelan. Apakah itu semua yang dia lakukan? Saat ini, wanita itu sedang melihat Dewa Dharma. Dewa Dharma tidak bisa menahan gemetar. Sebuah palpitasi yang tak bisa dijelaskan membuatnya gemetar. Meskipun napas wanita itu tidak kuat, dapat dikatakan bahwa dia dapat mengabaikannya, tetapi entah bagaimana, dia memiliki rasa takut. Bahkan Suyun tidak pernah memberinya perasaan ini. Siapa wanita ini? Dia ragu-ragu dan akhirnya berani minum. Siapa kamu? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu untukku? Pada saat ini, suara wanita itu keluar. Lembut dan indah, menyegarkan. Apa? Ada apa? Dewa Dharma bertanya dengan curiga dan tampak waspada. Aku hanya bertanya padamu, ya atau tidak. Wanita itu berbicara lagi, tetapi sekarang dia tampak dingin. Jika kamu suka, aku tidak akan membunuhmu. Bunuh aku. Dewa Dharma merasa bahwa dia telah sangat dihina, kemarahannya meledak, dan perasaan indah di hatinya menghilang tanpa jejak, dan segera bergegas ke wanita itu. Aku akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Keluar dari kotak pedang. Kemudian dia melihat bahwa ada kekacauan di sekitar, dan semua orang berkelahi dengan panik di sekitar sosok besar. Suyun memandang Jihad, tapi dia tidak tahu mantra apa yang digunakannya. Tubuhnya sangat berubah, tingginya 1 kilometer penuh. Orang-orang seperti semut di depannya. Orang suci Jin Jiali ditutupi dengan tanda tongkat saat ini. Dia sudah lama tidak berperang dengan Jihad. Setelah Suyun memasuki kotak pedang, dia menghadapi Jihad sendirian. Dapat dikatakan bahwa dia hanya bisa dipukuli, tetapi dia tidak bisa melawan. Tubuhnya sangat kuat saat ini, tetapi tidak ada apa-apanya bagi seorang ahli seperti Jihad. Xing Bai dan Wei Ming memimpin tentara untuk terus mengepung Jihad. Jihad mengayunkan tongkatnya dan menyapu ke kiri dan ke kanan. Tongkat besar itu seperti naga. Setelah tersapu, Suyun kewalahan dan dikalahkan. Hampir 1 juta orang bertarung melawan 2 orang, tetapi itu menjadi situasi seperti itu. Harus dikatakan bahwa Jihad dan Dewa Dharma layak menjadi 3 pahlawan si anting. Suyun melihat ke medan perang yang berantakan dan berteriak, Wei Ming, Xing Bai. Bawa pasukan keluar dengan cepat. Meskipun ada banyak orang di pihak Suyun, pertarungan tangan kosong yang terburu-buru hanya akan mati. Saat ini, masih dalam formasi reguler dan dapat ditahan dari jarak jauh. Jauh lebih baik melawan hewan yang terperangkap daripada terburu-buru seperti ini. Tuanku. Xing Bai dan Wei Ming tidak tahu apa yang mereka maksud. Tapi Suyun tampak serius dan tidak menjelaskan. Itu tidak terlihat seperti lelucon. Beraninya mereka tidak mengikuti. Segera panggil mereka yang berjuang dengan Jihad dan menarik seluruh pasukan. Suyun, di sisi lain, pergi ke Jihad dengan pedang 2 bulanan. Jihad menyapu beberapa lingkaran dan menemukan bahwa pencuri seperti belalang tidak bergegas lagi. Dengan cemberut, dia membalikkan tubuhnya yang besar dan melihat, tetapi dia melihat bahwa pria yang telah menghilang di kotak pedang muncul di depannya lagi, tetapi Dewa Dharma menghilang. Penghalang ajaib, di mana saudara keduaku? Jihad meraung. Kakak keduamu ada di tanganku. Jika kamu mau menyerah, aku bisa menyelamatkan nyawa kakakmu yang kedua. Suyun berteriak. Rao, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu iblis? Jihad sangat marah, matanya tiba-tiba terbakar. Sambil memegang tongkat panjang, dia melemparkannya ke Suyun. Suyun berpikir bahwa Dewa Dharma dapat menahan Jihad, tetapi dia salah. Meskipun Jihad berani, kecerdasannya tidak rendah. Segera tubuh Suyun melintas, menghindari masa lalu, dan kemudian mengambil pedang bulan ganda yang tajam dan langsung bertemu dengan tubuh Jihad. King Kong tidak buruk. Jihad meraung, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Ketika pedang 2 bulanan itu mengenainya, itu seperti memukul pelat baja. Sulit untuk masuk setengah inci. Kekuatan bengkok, kemudian Jihad meraung lagi. Mesin pembunuh berdesir. Suyun merasa dingin dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan menghantam hatinya. Dia segera melompat mundur dan membuka jarak. Namun, dia melihat bahwa kekosongan di sekitar Jihad tiba-tiba berputar. Medan gaya memutar yang besar sangat mengerikan.
Bahkan mantra yang mengenainya terkoyak oleh medan gaya yang berputar. Setelah terbentuknya medan gaya yang berliku-liku itu tidak serta-merta menghilang, namun seolah menjelma menjadi selubung pelindung dan melekat pada tubuh besar Jihad. Meskipun tubuhnya berlipat ganda, kecepatannya tidak lambat dan dia masih sangat sensitif. Ketika Suyun melompat mundur untuk menghindari, dia segera menghindarinya tanpa perasaan tumpul, dan ruang memutar yang mengerikan berdesir lagi. Meskipun kecepatan Suyun juga sangat cepat, itu tidak secepat Jihad. Orang-orang ditelan oleh medan gaya yang terdistorsi dalam sekejap. Rasa terdistorsi merobek menembus seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya seperti ditarik oleh tangan kuat yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat menyakitkan, dan kekuatan suci dari jubah kerajaan suci juga menurun dengan kecepatan yang luar biasa. Sangat buruk. Terus seperti ini, aku takut jika kamu tidak menggunakan 5 nafas, jubah suci kerajaan akan terkoyak oleh kekuatan suci ini. Suyun buru-buru mendesak Xian Li untuk mengungsi. Tapi Jihad tidak memberinya kesempatan dan masih mengikutinya. Di lingkungan yang sulit ini, bahkan jika Suyun mendesak kekuatan absorpsi jubah kerajaan suci secara maksimal, dia tidak dapat mematahkan pengepungan. Jika dia melanjutkan, dia akan tercabik-cabik dan jiwanya akan hancur. Tidak ada lagi penundaan. Suyun mengatupkan giginya, menatap raksasa di depannya dan mata Jihad yang menyala-nyala, dan mendesak kotak pedang lagi. Menabrak. Kotak pedang meledak menjadi cahaya putih, dan Jihad mengerutkan kening. Sebelum dia bisa bereaksi, seluruh orang itu langsung ditelan oleh kotak pedang dan menghilang. Medan gaya yang melilit Suyun menghilang seketika, dan dia memecahkan pengepungan. Melihat Jihad menghilang, pasukan Suyun segera menghentikan serangan. Tuanku. Xing Bei buru-buru terbang, memandang Suyun dari atas ke bawah, dan buru-buru berkata, Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan para jihadis? Aku mengantuk untuk saat ini, tapi aku tidak akan mengantuk lama-lama. Kata Suyun. Aku akan mengatur orang untuk segera menetapkan batas. Xing Bei Dao. Suyun mengangguk. Tetapi pada saat ini, Wei Ming bergegas lagi, tampak khawatir, jatuh di samping Suyun, dan berteriak dengan tidak sabar, Tuan, itu tidak baik. Ada hampir 1 juta pasukan di Xianting. Mereka menuju ke sini. Jelas, mereka telah menerima beritanya di sini. Hampir 1 juta. Wajah Suyun agak jelek. Meskipun dia memiliki banyak orang, dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan orang-orang Xianting dalam hal kekuatan individu. Namun, Suyun tidak menyangka bahwa Xianting akan mengirim jutaan pasukan untuk menyerangnya. Saat pertama kali menyerang dunia iblis gelap, Xianting tidak mengirim jutaan pasukan. Sebagian besar kekuatan tempurnya dikumpulkan dari sekte abadi lainnya. Dia sendiri hanya ratusan ribu orang, tapi aku tidak berharap mengirim begitu banyak orang kali ini. Tampaknya Xianting telah menyembunyikan barang-barang pribadi dan dengan sengaja menggunakan kekuatan Xianbei. Kali ini, ia terpaksa pindah. Jangan khawatir, ada banyak pasukan Xianting, dan aku yakin kecepatan maju tidak akan terlalu cepat. Kamu akan segera mengevakuasi seluruh pasukan. Xing Bei, kamu bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang dan menyamarkan medan perang. Kamu tahu apa? Kata Suyun. Medan perang kamuflase. Xing Bei tercengang. Karena Jihad dan Dewa Dharma tidak jauh darimu, jika kamu diam saja, tidak bisakah kamu membangkitkan kecurigaan orang-orang Xianting? Bawahanku mengerti. Wajah Xing Bei tiba-tiba. Suyun memintanya untuk menyamar sebagai perang untuk membantu ilusi Jihad dan Dewa Dharma. Tidak banyak waktu. Cepat. Wei Ming, ambil kotak pedang ini dan terbang ke tempat yang tidak ada orangnya. Jika Dewa Dharma dan Jihad terbang keluar dari kotak pedang, sulit untuk dilakukan. Suyun berkata, lalu berbalik langsung dan berlari ke kotak pedang. Wei Ming dan Xing Bei saling memandang dan segera mulai bertindak secara terpisah. Dia bergegas ke kotak pedang. Sebelum Suyun bisa bereaksi, punggungnya dipukul dengan tongkat besar, dan seluruh pria itu tiba-tiba jatuh. Bang! Suyun menabrak platform pedang di bawah. Dia 7 daging dan 8 sayuran. Dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, tetapi dia melihat Jihad tidak jauh. Dia memegang seorang pria dan memelototi Suyun. Dan pria itu adalah Dewa Dharma. Suyun memandang Dewa Dharma dan melihat bahwa Dewa Dharma saat ini tampak dalam keadaan koma selama setengah jam terakhir. Matanya terpejam dan tubuhnya lemah. Dia benar-benar berbeda dari keadaan marah ketika Suyun keluar. Apa? Kamu akan kehilangan kekuatan kamu jika kamu menggunakan trik sulap. Suyun tidak mengerti. Suyun, kenapa? Mengapa Jihad ini membutuhkan begitu banyak kekuatan? Pada saat ini, Ling Qingyu jatuh diam-diam di samping Suyun. Dia tidak terlihat seperti Dewa Dharma. Kekuatannya jauh lebih baik daripada dua lainnya. Suyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebenarnya, aku tidak punya banyak kekuatan sekarang. Sangat sulit untuk berurusan dengan Jihad. 1305, Subscribe Penatua. Suyun tidak ingin mengucapkan kata-kata putus asa seperti itu. Namun, kenyataannya begitu kejam. Tidak mudah untuk mengkonsumsi keduanya dalam waktu sesingkat itu, dan kekuatannya tidak sebaik pihak lain. Tidak mudah untuk bertahan sampai sekarang. Aku khawatir satu-satunya keuntungan Suyun adalah kotak pedang. Dibandingkan dengan senjata sihir lainnya, baik jubah kekaisaran suci maupun pedang bulan ganda tidak dapat memainkan banyak peran. Jihad tampaknya tidak ingin terlibat dengan Suyun lagi. Dia memegang tongkat panjang dan tidak lagi menyerang Suyun.
Sebagai gantinya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan menghancurkannya ke dalam kehampaan. Tongkat panjang melekat pada kekuatan suci jihad yang unik dan terbanting ke dalam kehampaan. Ruang segera terguncang dan pecah, dan sejumlah besar retakan menyebar. Su Yun terkejut ketika dia melihat ini. Sungguh kekuatan penghancur yang luar biasa. Tidak lebih lemah dari Dewa Dharma. Melalui jihad, aku khawatir dalam 10 pukulan, itu cukup untuk menembus kehampaan. Kotak pedang segera. Su Yun, ayo. Ling Qingyu tampak terburu-buru dan buru-buru memanggil Su Yun. Su Yun tidak berani mengabaikannya. Dia segera bergegas dengan pedangnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan abadi, dia tidak punya jalan kembali dan tidak punya pilihan. Jika dia membiarkan jihad melarikan diri, tidak hanya upaya Su Yun sebelumnya yang akan sia-sia, tetapi juga istana Xiao Yao dan istana Dalinglong akan terbuka dan dikelilingi oleh si Anting. Pada saat itu, kekuatan Su Yun akan benar-benar layu, dan dia dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Oleh karena itu, pada saat ini, Su Yun tidak boleh melepaskan jihad begitu saja. Bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya, dia akan tetap meninggalkan jihad di sini. Jika tidak, begitu banyak orang mati akan mati sia-sia, dan begitu banyak orang yang bekerja keras akan berjuang dengan sia-sia. Roh pedang yang ganas melonjak di sekelilingnya dengan serangannya. Aku melihat sejumlah besar pedang suci datang dari segala arah lagi. Mereka seperti tertarik oleh magnet, yaitu jihad. Melihat Su Yun bergegas lagi, si Anting jihad merasa kesal. Api di matanya tidak mereda. Dia melepaskan bentuk raksasa itu, tetapi kehilangan tongkat di tangannya dan meraung, aku tidak akan memegang tanganku lagi, kamu pria hina. Hari ini, kamu atau aku mati. Ketika suara itu jatuh, tongkat itu tiba-tiba pecah menjadi 7 bagian, tetapi begitu patah, setiap tongkat pendek segera menjadi lebih panjang dan berubah menjadi tongkat panjang yang baru. 7 tongkat panjang lepas landas dan berputar, dan akhirnya melayang di sekitar jihad dan berubah menjadi susunan tongkat. Jihad meletakkan Dewa Dharma di tangannya dan menyeretnya dengan ki, sementara dia memejamkan mata, meremas formula dengan kedua tangan dan melemparkan Dharma. Di depan tongkat panjang itu, ada banyak bau emas. Segera, bau ini dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia dengan mata telanjang. Akhirnya, mereka semua berubah menjadi jihad. Ketika pedang terbang itu mengenai, para jihadis ini menari dengan tongkat panjang. Pedang terbang tidak bisa menusuk sama sekali. Mereka semua dipukuli dengan tongkat panjang. Su Yun mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Pedang terbang itu sulit untuk dimasuki setengah inci, jadi tidak bisa melukai jihad sama sekali, apalagi memaksanya berapa banyak berarti dan menghabiskan kekuatannya. Su Yun mengeluarkan pil dari kantong luar angkasa dan menelannya di mulutnya untuk memulihkan napas sementara. Bertarung sendirian, keuntungan dari jubah kerajaan suci tidak bisa dimainkan sama sekali. Jihad Leng memandang Su Yun, melihat bahwa pedang terbang itu mundur dan tidak lagi menyerangnya, segera mengubah formula, dan ketujuh sosok itu bertarung lagi dengan tongkat emas. Dengan kekuatan menarik gunung dan sungai, dia menempelkan tongkat panjang dan menyerangnya dengan pengepungan. Su Yun ingin melarikan diri, tetapi dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sekarang, kami hanya bisa berjuang keras. Dia mengatupkan giginya dan bergegas. Dia didorong oleh semua kekuatannya. Kecepatan dan kekuatannya mencapai batas dan menghantam tubuh yang terpisah itu dengan keras. Bang bang bang. Tongkat emas dari bayangan yang terpisah bentrok dengan pedang 2 bulanan, membuat suara yang keras. Riak-riak meledak ketika tabrakan itu seperti bunga mekar. Kecepatan Su Yun sangat cepat. Dia mampu mengambil alih pemboman 7 sosok terpisah, tetapi kekuatannya jelas tidak cukup. Setiap kali dia mengambilnya, kekuatan pedang 2 bulanan itu akan ditransmisikan ke lengannya. Namun, setelah mengambil lebih dari 100 kali, lengannya mulai mati rasa. Ketika dia mengambil 500 kali, dia merasa terkilir, seolah-olah lengannya akan berbeda dari tangannya sendiri. Sebaliknya, dia terlihat tenang dan tenang, aku tidak merasa lelah sama sekali. Jika kamu terus seperti ini, kamu hanya akan dibunuh oleh tongkat kekacauan. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, tiba-tiba meraung dan menawarkan roh tulang iblis yang sudah lama tidak digunakan. Tubuh besar roh tulang iblis yang terbuat dari tubuh iblis tulang panjang Yin segera muncul di dunia kotak pedang yang luas. Sekarang kultivasi Su Yun tidak lagi seperti dulu, dan energi yang diisi oleh roh tulang iblis bukanlah masalah kecil. Namun, juga membutuhkan kekuatan untuk mengendalikan roh tulang iblis, kekuatan Su Yun tidak banyak. Ketika dia menawarkannya, dia bahkan lebih tidak didukung. Punggungnya dipukul 2 kali dengan keras. Tenggorokannya manis, dan darah tumpah. Tapi dia tidak berani mengacau. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan terus melawan tongkat kacau ke segala arah. Jika dia mengacau saat ini, dia takut dia akan menjadi saus daging di detik berikutnya. Setelah munculnya roh tulang iblis, Su Yun menghela nafas. Meskipun kekuatan penghancurnya saat ini tidak bagus untuk Su Yun, itu masih memiliki beberapa efek pada saat kritis ini. Ini mendorong tubuh besar, menginjak platform pedang dan bergegas langsung menuju jihad. Tubuhnya yang luar biasa benar-benar memberi orang rasa keagungan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Jihad menatap raksasa itu dan melihat tinju datang. Dia bisa mengelak, tetapi begitu dia bergerak, serangan split yang terkontrol akan segera melemah. Dia melihat keadaan Su Yun. Jika dia terus bersikeras untuk sementara waktu, dia akan bisa membunuh Su Yun hidup-hidup. Tapi tidak ada ruang baginya untuk berpikir. Gunung seperti kepalan roh tulang iblis telah dihancurkan.
Meskipun kekuatan penghancurnya tidak besar, itu masih menghancurkan Jihad. Tubuhnya seperti tali layang-layang yang putus. Dia terbang ke depan sejauh 10.000 meter dan akhirnya mendarat di platform pedang. Seperti yang diharapkan, serangan dari 7 tubuh yang terpisah jauh lebih lemah. Suyun mengambil keuntungan dari situasi ini, mengambil kembali tulang iblis Yingling, mengangkat napas, langsung berlari ke satu tubuh yang terpisah dan bergegas keluar dari pengepungan. Melihat ini, Jihad dengan cepat menyimpan formula itu lagi dan mengendalikan tubuhnya untuk mengejar Suyun, tetapi Suyun tidak melarikan diri, tetapi bergegas ke arahnya. Pedang bulan ganda yang tajam seperti bintang jatuh di langit. Ini adalah serangan putus asa. Jihad tidak bersembunyi, jadi dia terus mengendalikan tubuhnya dan menatap Suyun. Dia bisa melihat bahwa pria ini berada di ujung panah yang kuat. Meskipun pukulan ini akan melukai dirinya sendiri, dia yakin bisa menghancurkan Suyun setelah pukulan ini. Sombong. Jihad mendengus dingin, dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum. 7 tubuh terpisah berkilauan dengan cahaya keemasan yang cemerlang, seperti dewa. Suyun mengatupkan giginya, matanya memerah, otot-otot lengannya membengkak, dan hampir semua nafas yang berguna berkumpul di pedang 2 bulanan itu. Bila pedang dingin memancarkan lingkaran cahaya seperti bulan yang dingin, itu dingin dan ganas. Bahkan jika dia hanya melihatnya, itu menakutkan dan mendebarkan. Duel antara cahaya keemasan dan cahaya dingin. Sudah dekat. Sudah dekat. Suyun sudah bisa merasakan kekuatan Jihad. Jihad bisa merasakan pedang sengit di sekitar Suyun. Niat membunuh dari kedua belah pihak telah terjalin, bertabrakan, meremas dan gayung bersambut, dan tidak ada yang akan membiarkan siapapun. Saat ini, bukan hanya perjuangan dalam kultivasi dan ranah, tetapi juga perjuangan dalam momentum dan jiwa. Di mana ia lemah, itu adalah kerugian, dan di mana ia kuat, itu juga merupakan keuntungan. Setelah menarik napas, kedua belah pihak berada di depan satu sama lain, dan satu sama lain dapat merasakan napas satu sama lain. Jihad tidak bersembunyi. Suyun juga tidak bersembunyi. Akhirnya, oh! Suara pedang yang merobek daging keluar. Dada Jihad tertusuk. Pada saat yang sama, 7 tubuh yang terpisah juga melompat bersama, dan 7 tongkat emas yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi menghantam kepala Suyun. Kekosongan itu dikacaukan oleh 7 tongkat. Meskipun dada Jihad tertusuk, orang-orang tampaknya tidak merasakan sakit. Sebaliknya, mereka tersenyum dan bergumam, sudah berakhir. Begitu wajah Suyun menegang, dia segera ingin mendesak ki abadi yang tersisa untuk merobeknya dari bagian dalam tubuh Jihad, tetapi begitu napas didesak, ki pembunuh mengalir dari belakang. Tidak mungkin, sudah terlambat. Hatinya dingin, meskipun dia tidak mau, dia dengan tegas mengendurkan pegangan pedang dan berencana untuk menghindar. Tapi Jihad tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih lengannya dan tidak membiarkannya melarikan diri. Tidak. Suyun diam-diam berteriak buruk. Hatiku dingin. Benarkah sudah berakhir? Tekanan tongkat mulai menekan kepalanya. Aku khawatir 7 tongkat ini cukup untuk menghancurkan dahinya tanpa mengetuk kepalanya. Ceroboh. Lagi pula, dia ceroboh. Dia berpikir bahwa memukul Jihad dapat mengganggu pemisahan Jihad. Tanpa diduga, dia tidak terpengaruh sama sekali dan memakan pukulan itu. Aku tersesat. Suyun menutup hatinya. Dong. Saat itu, suara ledakan yang cukup untuk menghancurkan gendang telinga dan mengguncang jiwa tiba-tiba terdengar. Suyun tercengang. Ledakan itu seolah mekar di telinganya, dan ada suara mendengung di telinganya. Kemudian, kekuatan misterius melilit tubuhnya. Dalam sekejap, dia merasa seluruh tubuhnya kosong. Tekanan yang diberikan kepadanya oleh Jihad menghilang dalam sekejap, dan niat membunuh serta roh jahat menghilang pada saat itu juga. Apa yang terjadi? Hati Suyun bergetar. Perubahan mendadak membuat indranya yang tajam benar-benar tidak dapat beradaptasi. Namun, ketika dia melihat Jihad di depannya, pemandangan itu benar-benar mengejutkannya. Melihat Jihad saat ini, sebuah lubang besar meledak dari dadanya dan benar-benar menembus, dan tubuhnya ditutupi dengan garis darah, semua pembuluh darah kinya hancur, ki abadi yang mendukung pemisahannya langsung terputus, dan perpisahannya lenyap. Jihad tetap di tempatnya dan mempertahankan postur mencubit Jue. Namun, kemarahannya dengan cepat menghilang. Sepasang pupil mata menatap besar, darah mengalir dari sudut matanya, mulutnya sedikit terbuka, dan otot-otot wajahnya berkedut. Organ internalnya dapat terlihat dengan sangat jelas. Suyun dapat melihat bahwa semua pembuluh ki di tubuhnya telah menghilang. Pukulan ini hampir sepenuhnya menghapuskan Jihad. Dia tidak percaya sama sekali. Suyun tidak tahu bahwa ekspresinya sama dengan Jihad saat ini. Apa yang sedang terjadi? 1306. Jihad jatuh dan jiwanya meluap, tetapi dia tidak berlarian seperti jiwa lainnya. Dia terus menangis. Dia melayang di udara untuk sementara waktu, mengarahkan pandangannya pada Ling Qingyu selama 3 detik, dan akhirnya menghancurkan jiwanya dan mengakhiri dirinya sendiri. Jihad mati total, tapi Suyun belum pulih dari kejadian yang mengejutkan ini. Dia melihat tubuh Jihad yang berangsur-angsur hancur, seolah-olah dia masih dalam mimpi. Aku tidak tahu berapa lama, dia perlahan berbalik, menatap wanita dengan pita di antara matanya, membuka mulutnya, dan suaranya sedikit serak, apa yang kamu lakukan? Ya, Ling Qingyu tidak menyembunyikannya sama sekali. Kamu. Apakah kamu terkejut? Ling Qingyu melirik Suyun dan berkata, apakah kamu tidak meragukanku sebelumnya?
Lalu mengapa kamu tidak meragukan kekuatanku? Aku memang meragukan kekuatanmu, tapi aku tidak menyangka itu begitu kuat. Su Yun menelan ludahnya. Meskipun serangan barusan termasuk unsur serangan diam-diam, dia percaya bahwa bahkan jika tidak ada serangan diam-diam, jihad tidak akan bisa mengambil alih. Tingkat kematiannya terlalu besar, hampir satu gerakan mengalahkan daging jihad dan secara langsung melampaui kekuatan penghancur jihad dan Dewa Dharma. Apakah ini kekuatan Ling Qingyu? Siapa kamu? Dia tidak bisa tidak bertanya. Ling Qingyu mendengar suara itu, tapi dia diam. Dia melihat Dewa Dharma yang tidak sadar di sana, menarik napas dan berkata dengan lemah, sebaiknya kamu selesaikan urusanmu dulu. Masalah ini akan dibahas nanti. Ling Qingyu tidak ingin mengatakannya, dan Su Yun tidak bisa bertanya. Dia menghela nafas, mengangguk dan terbang menuju Dewa Dharma. Pada saat ini, Dewa Dharma kehilangan nafas jihad yang mengambang, dan seluruh orang telah jatuh ke platform di bawah dan jatuh di platform pedang. Su Yunfei datang ke Dewa Dharma, mengulurkan tangannya dan menekan Dewa Dharma, berniat untuk memeriksa keadaannya, tetapi menemukan bahwa Dewa Dharma ditutupi dengan garis merah darah halus seperti jihad sebelumnya. Ketika dia melihat dengan seksama, dia menemukan bahwa garis-garis ini adalah retakan darah yang disebabkan oleh retakan kulit dan daging. Dia berhenti sejenak dan segera memeriksa kondisi internal Dewa Dharma yang lebih rendah. Memang, semua saluran ki di tubuh Dewa Dharma, seperti jihad, hancur dan semua pencapaian hilang. Apakah ini semua dilakukan oleh Ling Qingyu? Seberapa kuat dia? Siapa dia? Keraguan dan keingintahuan Su Yun tiba-tiba meningkat pesat. Namun, Ling Qingyu tidak mengatakannya, dia hanya bisa menahannya di dalam hatinya. Kultivasi pria ini telah dihapuskan. Tidak ada gunanya menyimpannya, lebih baik membunuhnya. Kata Ling Qingyu. Membunuh. Su Yun terkejut. Dia tidak tahu kapan Ling Qingyu menjadi begitu haus darah. Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang dia katakan tidak salah. Tentu saja, itu hanya dipertimbangkan dari sudut pandangnya. Sebagai salah satu dari 3 pahlawan Xianting, Dewa Dharma harus tahu banyak tentang Xianting. Aku ingin menggunakan teknik besar dan indah untuk mengatur lebih banyak rahasia tentang Xianting, yang akan sangat membantu aku untuk melawan Xianting di masa depan. Kata Su Yun. Apapun yang kamu mau. Jalan hujan ringan lincing. Su Yun diam dan tidak terburu-buru meninggalkan kotak pedang. Cerah dan hujan, aku tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa kamu aneh akhir-akhir ini. Aku tidak tahu berapa lama. Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ya. Ling Qingyu tercengang, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, mungkin itu ilusimu. Aku harap begitu. Su Yun menghela nafas, bagaimana situasi di sana? Ling Qingyu terdiam sesaat, tiba-tiba memasang ekspresi serius dan berkata, Su Yun, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Qinger telah dibebaskan dari transformasi. Apa? Mendengar berita itu, Su Yun, seperti disambar petir, buru-buru bertanya kepada Ling Qingyu, bagaimana dengan orang Qing? Di mana dia sekarang? Dia ditempatkan di platform pedang olehku. Jalan hujan ringan lincing. Penempatan. Su Yun mengerutkan kening, apa maksudmu? Meskipun Qinger telah berubah, pada kenyataannya, dia tidak bisa meninggalkan kotak pedang, atau aku tidak bisa meninggalkan perawatanku untuknya. Ling Qingyu tampaknya merasa bahwa Su Yun tidak yakin dengan apa yang dia katakan, jadi dia berbalik dan terbang ke depan. Su Yun melihatnya dan segera mengikutinya. Kecepatan Ling Qingyu sangat cepat. Su Yun menemukan bahwa dia lebih cepat dari dirinya sendiri tanpa menyembunyikan kekuatannya. Aku tidak tahu apakah dia telah menggunakan semua kecepatannya. Namun, dari titik ini, Su Yun dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Ling Qingyu jauh lebih baik darinya. Aku tidak tahu berapa banyak platform pedang yang aku lompati setelah waktu yang lama. Di mata Su Yun, platform pedang beberapa kali lebih besar dari platform pedang lainnya muncul. Platform pedang ini penuh dengan ribuan pedang. Beberapa platform pedang hanya memiliki beberapa lusin pedang, dan ratusan sudah merupakan platform pedang yang cukup besar. Su Yun melihatnya untuk pertama kalinya, yang lebih mengejutkannya adalah pedang besar itu berdiri dengan bangga di tengah platform pedang. Pedang itu berwarna perunggu, itu tidak terlihat cantik, tapi itu sangat besar. Tingginya hampir 10 meter dan sangat tebal. Tidak memiliki tepi dan tidak memiliki bilah. Pedang apa ini? Su Yun membalikkan pedangnya dan mau tak mau bertanya. Pedang ini disebut pedang kaisar. Pedang kekaisaran, apakah itu pedang yang digunakan oleh kaisar? Tidak, itu pedang untuk menjaga kaisar. Ling Qingyu jatuh ringan di depan pedang kekaisaran, mengangkat tangan gioknya dan melambaikannya dengan lembut, tetapi dia melihat bahwa tubuh besar pedang kekaisaran tiba-tiba mengendur, dan kemudian tubuh itu retak dan sebuah lubang muncul. Di dalam lubang, ada seseorang yang berbaring dengan tenang, seperti peti mati. Su Yun menatap pria itu dan menemukan bahwa itu adalah Su Qinger. Saat ini, dia berbaring di tubuh pedang besar dengan mata tertutup, seperti tidur. Ada apa? Kenapa dia? Su Yun, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun dia telah menyelesaikan transformasinya, energi yang dia peroleh pada saat transformasinya terlalu besar. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali, atau tubuhnya tidak bisa mengendalikannya. Ling Qingyu berbisik, transformasi Su Qinger sebenarnya terkait dengan kehidupan sebelumnya.
Dalam kehidupan sebelumnya, dia mengubah hidupnya melawan langit dan secara paksa mereinkarnasi jiwanya dengan sejumlah besar energi fisik, yang berubah menjadi Sukinger, dan kekuatan jiwanya mengubah dagingnya menjadi tubuh ilahi. Suyun, kamu harus tahu lebih baik dari aku bahwa jika seseorang mati, jiwanya tidak memiliki kekuatan apapun. Dia seperti anak domba dan dapat disembelih oleh orang lain, tetapi Sukinger adalah berbeda. Dalam kehidupan terakhir, dia juga membawa kultivasi seumur hidup setelah kematiannya. Faktanya, menurut rencana Sukinger di kehidupan terakhir, Sukinger akan bangun setelah tubuhnya sepenuhnya menyerap energi jiwa, tetapi Xianqi kamu dan miliknya pesta di dunia peri, tapi itu memaksanya untuk bangun terlebih dahulu. Kekuatan jiwanya dan kekuatan Xianqi mengalir ke tubuhnya. Meskipun dia telah terbangun, aku khawatir dia akan terkoyak oleh arus yang tiba-tiba kekuatan besar sebelum dia sepenuhnya terbangun. Hidupnya, Sukinger benar-benar berjuang dengan kekuatan yang diimpikan manusia. Ketika dia mencapai kondisi ini, perolehan kekuatan semudah mencari sesuatu. Namun, dia tidak memiliki berkah. Oleh karena itu, aku menyegelnya ke dalam pedang kaisar untuk sementara dan membiarkannya perlahan mencerna kekuatan di tubuhnya. Tempat ini cukup dekat dengan pedang yang ganas. Nafas pedang yang ganas juga akan menghabiskan kekuatannya. Apakah itu mengancam jiwa? Suyun bertanya lagi. Tentu saja tidak. Tapi, Suyun membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ling Qingyu menatap Suyun dan melihat keraguan dan keterikatan di wajahnya. Bagaimana dia bisa cukup pintar untuk mengetahui kekhawatiran Suyun? Dia menghela nafas dan berkata, Suyun, aku menyembunyikan sesuatu darimu dan menipumu. Di sini, aku minta maaf padamu, tapi Suyun, jika kamu berpikir dari sudut pandangku, maukah kamu menyembunyikannya seperti aku? Pada saat itu, kamu terlalu lemah untuk memahami alam ini. Apa yang orang katakan kepada kamu hanya akan memengaruhi keadaan pikiran kamu. Aku yakin kamu pasti akan memuja aku sebagai guru dan meminta aku untuk mengajari kamu. Bahkan apa yang kamu lakukan akan menjadi riang dan tidak akan berkelahi lagi, karena kamu tahu aku akan menjadi pendukung kamu. Dengan cara ini, itu hanya akan mempengaruhi kamu. Biara datang selangkah demi selangkah, aku juga berharap kamu bisa datang selangkah demi selangkah, jadi aku memilih untuk bersembunyi. Sekarang kamu cukup kuat untuk terima dan bahkan tanggung semua ini, jadi aku akan memberitahumu, tapi sekarang waktunya belum matang. Aku tidak bisa memberitahumu semua hal. Maafkan aku karena terus bersembunyi darimu. Sukinger dan aku sudah saling kenal sejak lama. Suatu saat, apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkannya. Jika kau tidak merasa nyaman, kau bisa membawanya pergi, tapi aku serius bisa memperingatkanmu bahwa jika dia keluar dari kotak pedang, dia akan mati dalam 3 hari. Cerah dan hujan, aku percaya padamu. Suyun menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia juga mengerti kata-kata Ling Qingyu. Meskipun dia masih terkejut saat ini, begitu banyak hal yang dialami selama bertahun-tahun membuat pikirannya lebih dewasa. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Ling Qingyu mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Suyun berdiri di atas pedang kekaisaran yang besar, menyaksikan tubuh pedang besar itu mendekat lagi, mengulurkan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pedang itu. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan anak untuk kembali normal? Aku berspekulasi bahwa dalam 5 tahun, dia harus dapat sepenuhnya mengintegrasikan kekuatannya dan pulih. Tentu saja, jika pedang ki dari pedang sengit dilepaskan lebih banyak, waktu pemulihannya akan dipersingkat. Aku bisa menunggu 5 tahun, tetapi segel pedang sengit itu tidak bisa dilonggarkan. Suyun melihat ke kejauhan. Di belakang platform pedang yang tak terhitung jumlahnya, bayangan pedang besar dan kabur terpantul ke pandangannya. Suyun menatap bayangan pedang yang ganas dan sedikit terganggu. Setelah sekitar 10 napas, dia menoleh ke Ling Qingyu dan berkata, "Yah, Cerah, tolong beritahu aku semuanya di sini. Jika ada yang salah dengan Qinger, kamu harus memberitahu aku." "Yah, pergilah dan sibuklah. Ada banyak hal yang harus diselesaikan di luar." "Ya." Suyun mengangguk, memegang tubuh Dewa Dharma dan bergegas keluar dari kotak pedang. Suyun pergi. Ling Qingyu masih melihat ke tempat dia pergi. Dia tidak berhenti untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju bayangan pedang besar di kejauhan. 1307. Saat ini, Wei Ming bergerak menuju Sekte Wenxian dengan kotak pedang. Kecepatan orang-orang sangat cepat, sementara para murid sekte lain tersebar dan dievakuasi. Lagi pula, tujuan berkumpul bersama terlalu besar dan mudah menimbulkan kecurigaan. Melihat Suyun keluar dari kotak pedang tanpa cedera dan dengan Dewa Dharma yang koma, orang-orang di sekitarnya terkejut dan bahagia, dan menatap Suyun satu persatu. "Tuanku." Wei Ming bahkan lebih bersemangat. Dia tidak menyangka Suyun memiliki cara ini untuk mengalahkan ketiga pahlawan Xianting, dan bahkan menangkap satu. "Kamu ada di mana?" Suyun melihat sekeliling dan bertanya. Sudah hampir waktunya untuk bertanya pada Xianzong. Suara Wei Ming bergetar, matanya tertuju pada Dewa Dharma dan menemukan bahwa Dewa Dharma tidak bernafas. Jelas bahwa kultivasinya ditinggalkan. "Ya." Suyun menyerahkan Dewa Dharma kepada 2 orang di sebelahnya dan berbisik, "Ambil kembali dan kunci dulu." "Ya." "Tuanku, bagaimana dengan jihad?" "Mati," kata Suyun dan Wei Ming terdiam, tetapi fanatisme di matanya menjadi semakin jelas. Bahkan jihad Xianting dikalahkan, apalagi yang bisa mereka takuti. Apakah ada berita di sana?
Setelah terbang ke depan untuk sementara waktu, Su Yun bertanya. Menurut waktu, Lord Chaitian seharusnya sudah hampir terbuka, tetapi akan membutuhkan waktu untuk kembali dari markas baru itu dan bertanya pada Xianzong. Aku percaya bahwa setelah beberapa saat, berita Lord Chaitian akan datang. Kata Wei Ming. Ya. Su Yun mengangguk, setelah kembali untuk bertanya pada Xianzong nanti, kamu harus segera membawa orang kembali ke istana Dalinglong. Belum ada tindakan baru-baru ini. Meskipun kami telah berhasil memadamkan 3 pahlawan Xianting kali ini, korban kami tidak sedikit. Aku kira-kira memperkirakan bahwa seharusnya ada hampir 200.000 kematian dan cedera. 235.000, kata Wei Ming dengan kepala tertunduk. Su Yun terdiam. Jiwa bisa dikumpulkan. Hanya 140.000 jiwa yang dikumpulkan, dan sisanya dihancurkan. Begitu Su Yun mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dan tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, dia mengambil napas keras dan berkata dengan suara rendah, atur mereka untuk segera bangkit. Pada saat yang sama, tidak masalah berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk mengolah orang-orang ini. Cobalah untuk biarkan mereka melangkah ke alam lingsuan abadi dalam waktu singkat. Ya. Di pihak Xianting, kita harus terus mengirim orang untuk menonton, terutama Xing Bai. Aku merasa bahwa Aula Xiaoyao tidak akan damai baru-baru ini. Bagaimanapun, Dewa Jihad dan Dharma telah menghilang. Xianting akan mengarahkan ujung tombak ke Aula Xiaoyao. Sebagai segera setelah sisi lain selesai, kami akan membiarkan orang-orang di Aula Xiaoyao bergerak. Selama periode ini, kami akan beristirahat dan bersantai sebentar. Ya, Tuan, Jihad Pengadilan Abadi dan Dewa Dharma telah dijatuhkan sekarang. Apakah Dewa Pengadilan Abadi akan mendapat masalah sebelumnya? Wei Ming bertanya. Xianting Tianzun juga merupakan eksistensi yang sulit. Namun, Su Yun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, jika Tuhan, kurasa aku sudah mati. Mati? Wei Ming terkejut, bagaimana kamu mati? Kapan kamu mati? Mengapa kamu tidak mendengar apa-apa? Namun, Su Yun tidak menjawab kata-kata Wei Ming. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan bergegas ke depan. Laporan. Saat itu, seorang murid dari Sekte Abadi bergegas ke tujuan ini. Su Yun menatap dan menemukan bahwa murid itu hanya bertanya kepada murid tingkat bawah Xianzong. Umumnya, dia hanya bertanggung jawab atas pelaporan informasi. Su Yun tidak akan membiarkan murid-murid ini berpartisipasi dalam pertempuran ini karena kultivasi mereka sulit untuk membuat mereka bekerja sama dengan sempurna dengan pasukan besar. Karena itu, Su Yun tidak ingin mereka terburu-buru dan mati. Karena dia bukan dari sini, tidak diragukan lagi bahwa murid ini pasti berasal dari Wen Xianzong. Bagaimana situasi dengan Xianzong? Apa yang terjadi? Su Yun melompati kerumunan dan terbang ke arah pria itu. Begitu pria itu melihat Su Yun berpakaian hitam, dia segera terbang, buru-buru memberi hormat dan berteriak, aku pernah melihat kamu, Tuan. Ini buruk, orang-orang dari Istana Jiangyun telah membuat masalah dengan Xianzong kami. Istana Jiangyun. Su Yun mengerutkan kening, bingung, menoleh, memandang Wei Ming di sebelahnya, dan bertanya, sekte apa Istana Jiangyun itu? Sekte abadi di wilayah barat laut memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Istana Jiangyun menempati banyak area sumber daya di wilayah barat laut, seperti Ling Orevane, Xin Xiun Main dan San Wumulin. Sekte ini memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan murid di seluruh dunia. Dunia, itu terkenal. Itu adalah sekte abadi yang hebat ribuan tahun yang lalu, tetapi karena kekuatannya yang kuat, orang-orang di Istana Jiangyun sombong dan berpikir tinggi tentang diri mereka sendiri. Mereka telah menyinggung banyak orang, 2 dari sumber daya yang mereka tempati memiliki telah dihancurkan, dan kekuatan mereka telah menurun dalam perselisihan ini. Namun, baru-baru ini terdengar bahwa mereka telah banyak berkumpul dan mengabdikan diri untuk mengembangkan diri mereka sendiri, kata Wei Ming dengan sangat rinci. Su Yun mendengarkan satu persatu, berpikir sejenak, dan berkata, aku belum pernah mendengar tentang Istana Jiangyun ini sebelumnya, dan kami meminta Xianzong untuk tidak ada hubungannya dengan orang-orang di Istana Jiangyun. Mereka baik, bagaimana mereka melakukannya, datang ke sekte kami untuk membuat masalah. Mungkin ada kesalahpahaman, Tuan. Sekarang kita bertarung dengan Xianting secara terbuka dan diam-diam. Lebih baik tidak membuat masalah baru, kata Wei Ming. Aku akan mengukur. Su Yun dan berkata, namun, karena orang lain datang ke pintu kita, jika kita masih ingin mundur, tidakkah kita membiarkan orang lain memandang rendah kita? Selain itu, di mana lagi kita bisa melepaskan? Jangan tanya Xianzong, pergi dan lihat-lihat dulu. Katakan, Su Yun melambai dan mendorong pasukan maju dengan cepat. Jatuh. Di platform besar, suara fragmentasi patung itu sangat menyengat. Batu-batu yang berserakan itu menumpuk di pegunungan, pasir beterbangan, semua debu mengendap, sangat sunyi. Di depan patung itu berdiri sederet orang. Orang-orang ini semua mengenakan jubah emas dan pakaian panjang, mengenakan semua jenis perhiasan dan batu giok yang cerah. Mereka semua adalah senjata ajaib. Mereka terlihat sangat mewah dan indah, dan momentum mereka juga sangat kuat. Namun, sepertinya ada sosok yang menjulang di depan orang-orang ini. Berikut adalah platform untuk budidaya 3 pahlawan Xianting. Namun, 3 patung di peron hanyalah patung staf yang cantik, dan 2 lainnya hancur berkeping-keping. Aku mengajari mereka semua sendiri. Pada saat ini, sosok yang menjulang di depan kerumunan membuat suara perlahan.
Suaranya halus dan menyentuh jiwa. Tapi sekarang, hanya ada satu yang tersisa. Seharusnya tidak ada seorang pun di negeri dongeng yang tidak mengenal mereka, tetapi mengapa ada orang yang bisa membunuh mereka? Beraninya ada orang yang membunuh mereka. Pada titik ini, suara itu berhenti. Sosok itu sepertinya jatuh di atas patung tongkat, dan suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Sebelum Dewa Dharma mati, segera kirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Siapapun pihak lain itu, kembalikan jiwanya dan bawa Dewa Dharma kembali, oke? Ya. Orang-orang di belakang mereka mengangguk bersama, dan kemudian tubuh mereka menjadi gelap satu persatu. Su Yunfei dengan cepat bertanya pada Xianzong apa yang terjadi. Wei Ming tidak segera membawa seseorang kembali ke istana Dalinglong. Tempat ini dekat dengan Sekte Wenxian. Su Yun memimpin dalam berbaris menuju Sekte Wenxian dan meminta Wei Ming untuk merapikan formasi di belakang dan datang ke sini. Saat Wen Xianzong mendekat, Su Yun melihat sosok padat di hadapannya. Ada sekitar 100.000 orang. Orang-orang ini berkerumun di sekitar Wen Xianzong. Di antara kerumunan, ada binatang roh abadi yang besar. Ini adalah makhluk roh yang dijinakkan oleh makhluk abadi, dan kultivasi mereka tidak lebih buruk dari makhluk abadi. Sebagian besar kekuatan tempur di Sekte Wenxian telah dipindahkan oleh Su Yun. Pada saat ini, Sekte Wenxian adalah cangkang kosong. Pasti tidak mungkin berurusan dengan hampir 100.000 makhluk abadi. Tentu saja, perbatasan telah dibuka, tetapi orang-orang di istana Jiangyun belum mulai menyerang. Mereka hanya mengepung Wen Xianzong dan tidak mengizinkan orang masuk dan keluar. Binatang roh masih meraung dari waktu ke waktu di bawah tanda tuan mereka. Jelas, orang-orang ini datang ke sini untuk berdemonstrasi. Tampaknya mereka akan berbicara tentang kondisi. Apakah orang-orang ini dari istana Jiangyun? Su Yun bertanya tentang informan yang dibawa olehnya. Ya, tuanku, itu mereka. Nanti, kamu pergi untuk memberitahu Xiang Yang mereka terlebih dahulu dan mengatakan kita kembali. Aku akan bertemu orang-orang ini. Kata Su Yun. Mereka memblokir gerbang. Pergi melalui pintu belakang. Oh. Pergi. Su Yun minum dan kemudian terbang ke kerumunan yang padat. Begitu Su Yun mendekat, orang-orang di istana Jiangyun memperhatikan bahwa banyak orang berbalik, dan beberapa murid terbang keluar dari kerumunan dan bergegas langsung ke Su Yun. Berhenti. Siapa kamu? Apakah kamu bertanya pada Xianzong? Seorang murid berteriak kepada Su Yun dari kejauhan. Ya. Kata Su Yun. Tanpa diduga, para murid ini saling memandang dan kemudian mengeluarkan pedang mereka bersama-sama. Ambil. Minum sendirian. Kerumunan berkumpul di sekitar. Apa? Su Yun mengerutkan kening dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Kami bertanya pada Xianzong apakah dia telah menyinggungmu. Kurang omong kosong, disergap. Para murid sepertinya tidak mendengarkan Su Yun sama sekali, jadi mereka bergegas dengan pedang mereka. Melihat ini, Su Yun mendengus dan tidak melepaskan tangannya. Dia berjalan di sekitar mereka dan langsung mengekstrak semua ki abadi dari orang-orang ini. Dalam sekejap, orang-orang ini jatuh seperti kesemek lembut satu persatu, dan mereka tidak memiliki kekuatan. Melihat ini, para murid istana Jiangyun yang memandang Su Yun tercengang. Mereka hampir tidak melihat bagaimana Su Yun menembak. Tidak ada keraguan bahwa pria yang datang kali ini bukanlah kesemek yang lembut. Sulit untuk dipusingkan. Pergi lagi, bawa orang ini, ayo. Raungan itu keluar lagi. Ada beberapa keributan di kerumunan istana Jiangyun. Semakin banyak orang berbalik dan melihat kepala ini. Ketika mereka melihat bahwa pihak lain hanya satu orang, banyak orang bingung. Siapa sih orang ini? 1308, Subscribe Penatua. Setelah sorak-sorai keluar, sekelompok murid istana Jiangyun bergegas keluar dari kerumunan. Kali ini mereka tidak terburu-buru menuju Su Yun tanpa berpikir, tetapi melemparkan beberapa mantra dari kejauhan untuk memaksa Su Yun. Serangan naga api yang ganas. Bola es yang dingin. Deru guntur yang menyedihkan dan merusak. Kekuatan yin dan yang dari Pisces hitam dan putih. Peri aneh ini terjalin, berkumpul bersama, dan langsung menabrak Su Yun. Namun, Su Yun tidak bergerak atau bahkan menghindar, hanya berdiri di tempat dan diam-diam menyaksikan mantra ini terbang. Kesombongan. Melihat langkah Su Yun, banyak orang diam-diam memarahi. Kastor itu bahkan lebih marah. Tapi kenyataannya sangat kejam. Puff, 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 puff. Semburan suara-suara aneh keluar. Aku melihat bahwa semua mantra itu menghilang setelah mendekati Su Yun, seperti gelembung yang tertusuk. Bagaimana ini mungkin? Semua keajaiban telah hilang. Apakah itu diselesaikan olehnya? Tidak mungkin. Aku tidak melihatnya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di istana Jiangyun bodoh. Komandan itu bahkan lebih tercengang. Dia melihat Su Yun melangkah lagi dan berjalan di udara menuju sisi ini. Dia dengan cepat berteriak, serang, pukul aku dengan keras, ayo. Semakin banyak makhluk abadi mulai mengucapkan mantra, dan semakin banyak peri bertabrakan dengan Su Yun, tetapi tidak peduli betapa cantiknya peri itu, mereka akan menghilang ketika mereka dekat dengan Su Yun. Semua ini secara alami karena efek dari kekuatan suci dari jubah suci kerajaan. Faktanya, Su Yun tidak suka dipukuli secara sepihak.
Dia hanya menggunakan kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci untuk menyerap serangan sihir mereka, yang dapat membuatnya memulihkan roh abadi yang hilang dalam perang sebelumnya dengan cepat, jadi dia memutar dan menanggungnya. Hentikan, kekuatan pria ini tak terduga. Dia memiliki perlindungan Divine Power. Tidak peduli seberapa kuat seranganmu, itu tidak berguna. Saat itu, sebuah teriakan keluar. Kerumunan pergi bersama dengan gengsi, tetapi melihat beberapa sosok terbang keluar dari kerumunan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah ungu. Pria itu cukup tinggi dan kurus, dengan tulang pipi tinggi, hidung mancung, mata sipit, dan rambut pendek yang rapi. Tampaknya dia baru berusia 40-an, tetapi semua orang tahu bahwa penampilan abadi tidak sesuai dengan usianya yang sebenarnya. Saat ini, dia menatap Suyun dengan mata tertarik, dan Suyun menatapnya dengan tidak sopan. "Siapa, Pak?" Pria itu berkata sambil tersenyum. "Sepertinya aku harus menanyakan ini padamu." Suyun bertanya balik dengan tidak sopan. Pria itu tertawa beberapa kali dan berkata, "Tanyakan sekte tingkat ketiga seperti Xianzong. Jika aku kira benar, kamu harus bertanya kepada pemimpin Xianzong. Apakah kamu pemimpin istana Jiangyun?" Suyun mengangkat alisnya. "Bagus." Pria parubaya itu mengangguk, "Aku Qiu Yuelo, pemimpin istana Jiangyun." Qiu Yuelo. Suyun mengingat sesuatu di benaknya, tetapi menemukan bahwa dia belum pernah mendengar nama itu. Dia muntah dan berteriak, "Tuan Qiu membawa begitu banyak orang kepadaku untuk bertanya pada Xianzong. Ada apa?" "Oh, tidak apa-apa. Hanya hal kecil. Siapa namamu?" "Aku Suyun." "Oh, Tuan Su, ya, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Su kali ini. Kamu hanya bertanya pada Xianzong. Sepertinya kamu tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu. Dia tidak membiarkan kita masuk ke Xianzong dan menghalangi kita keluar pintunya. Hehe, ada apa? Apakah kamu bertanya pada Xianzong apakah dia tidak ingin memperhatikan istana Jiangyun kita?" Qiu Yuelo berkata perlahan, tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Matanya yang menyipit seperti mata kucing malas. Meskipun mata ini menyempit menjadi celah, tidak ada kekurangan pencegahan dan penindasan di dalam, dan semuanya berayun ke arah Suyun. Namun, Suyun masih tidak merasakan apa-apa. Dia menyapu orang-orang istana Jiangyun di depannya dan berkata dengan ringan, bahwa begitu banyak orang ke sini. "Aku bertanya kepada Xianzong, apakah ini seorang tamu? Cara kamu mengunjungi orang-orang istana Jiangyun agak aneh." "Aneh? Oh, Tuan Su, ini perbedaan antara istana Jiangyun kami dan Xianzongmu." Pada saat ini, Qiu Yuelo mencibir dan berkata, "Karena kata-katanya telah mencapai titik ini, aku tidak akan bertele-tele. Tidak masalah apakah kita masuk atau tidak. Tidak masalah jika kita bertanya pada Xianzong. Tuan Su, aku datang ke sini hari ini untuk bekerja sama denganmu." "Kerjasama? Kerjasama dengan apa?" "Kerjasama sumber daya." Qiu Yuelo berkata sambil tersenyum, "Aku mendengar bahwa kamu bertanya kepada Xianzong tentang banyak area penambangan sumber daya dan area Lingmu baru-baru ini. Ruang lingkup area sumber daya ini tidak kecil, yang membuat banyak sekte abadi iri dan iri. Pada saat itu, aku tahu tentang itu, tapi aku sangat senang kamu bertanya pada Xianzong. Bagaimanapun, kekuatan Xianzong tidak kuat. Jika sumber daya dapat mengikuti, sekte pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Tuan Su, kamu harus tahu aturan negeri dongeng. Jika kamu membuatnya lebih besar dan lebih kuat, apa yang akan dipikirkan sekte abadi di sekitar kamu? Jika kamu tidak mengatakan jauh, katakan saja dekat. Gerbang 8 Harmoni hanya berjarak sekitar 3 hari dari kamu. Jika kamu tumbuh dewasa, akankah pemimpin Caitian menuruti? Akankah kelompok besar orang lain hanya menonton faksi tingkat ketika kamu menempati sumber daya? Cepat atau lambat, kamu akan diganggu oleh sekte lain. Oleh karena itu, kamu harus bekerja sama dengan sekte abadi lainnya dan berbagi sumber daya agar untuk melindungi dirimu sendiri." Berbicara tentang ini, Qiu Yuelo berhenti. Masih tersenyum, "Aku pernah mendengar bahwa kamu bertanya kepada Xianzong tentang aliansi dengan Aula Xiaoyao. Namun, Aula Xiaoyao bukanlah sekte abadi utama. Itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan istana Jiangyun kami. Aula Xiaoyao tidak akan pernah bisa melindungi kamu. Sekarang, Tuan Su, atas nama istana Jiangyun, aku bertanya kepada Xianzong tentang aliansi dengan kamu. Aku meminta kamu untuk meminta Xianzong untuk berbagi sumber daya dengan kami. Apakah menurut kamu begitu?" Suyun menantikan jawabannya. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Suyun membuka mulutnya dan berkata, "Jika kita berbagi sumber daya, apakah itu berarti kita meminta Xianzong untuk menggunakan sumber daya istana Jiangyun?" "Tentu saja tidak. Aku pikir kamu salah memahami aku. Yang disebut sumber daya berbagi hanya berarti kamu meminta Xianzong secara sepihak bahwa sumber daya kamu harus dibagikan kepada kami. Sebagai imbalannya, kami akan memberi kamu perlindungan militer dan mencegah kamu dilecehkan oleh sekte abadi lainnya, itu saja. Koridor Qiu Yue, apakah itu berarti kami harus meminta Xianzong untuk melekat padamu?" Suyun tidak bisa menahan tawa, mengapa membuat tikungan sebesar itu. "Kamu, bantu aku." "Hehe, juga, Xianting terlalu sibuk sekarang. Kamu secara alami akan memilih untuk menjara sembarangan saat ini dan menuai keuntungan. Lagi pula, Xianting tidak punya waktu untuk merawatmu." Tapi dia tidak terlalu panik. Dia hanya berkata dengan lemah, "Namun, aku masih ingin mengembalikannya kepada kamu." "Qiu Yuelo, apakah kamu bersedia untuk menyerah kepada aku?" "Apa?" Qiu Yuelo mengira dia salah dengar.
Dia memandang Su Yun dengan aneh dan berkata, "Pemimpin Su, apa yang kamu bicarakan? Aku akan pergi ke istana Jiang Yun sendiri. Itu terlalu merepotkan." Su Yun melanjutkan. Qiu Yuelo tertegun sejenak lalu tertawa. Hahaha. Tawa hangat berdesir di langit. Di mata mereka, pria di depan mereka memang memiliki kekuatan, tetapi dia jauh dari lawan istana Jiang Yun. Dalam analisis terakhir, mereka tidak dapat melihat apakah Xianzong adalah hal yang buruk. Su Yun diam-diam menatap orang-orang ini di depannya. Hampir 100.000 orang tertawa dan berkumpul bersama. Seberapa jauh seharusnya? Namun, pada saat ini, sejumlah besar bintik hitam tiba-tiba muncul di langit. Bintik-bintik hitam ini perlahan mendekati ini sisi, lebih dan lebih padat. Ketika dia melihat bintik-bintik hitam ini, Qiu Yuelo berhenti tertawa. Dia menggerakkan alisnya dan memperbaiki matanya. Dia menemukan bahwa bintik-bintik hitam ini semuanya abadi. Setelah beberapa saat tentang 10 napas, ada semakin banyak sosok yang bisa menutupi setengah dari langit. Mereka berbaris, memanjang ke atas dan ke bawah, seperti dinding gelap, menekan ke sisi ini. Melihat keberadaan yang tiba-tiba ini, bukan hanya bangunan Qiu Yue yang menutupinya, tetapi juga orang-orang di istana Jiang Yun yang menutup mulut mereka, dan tidak ada yang berani tertawa sembarangan. Sepasang mata menatap langit, menatap semakin banyak orang. Itu gelap, Ki Jahat dan Ki Abadi Kru bersama, berubah menjadi angin kencang dan bertiup di sini. Di depan sosok yang tak terhitung jumlahnya ini, Su Yun menonjol. Halo, 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 halo. Angin kencang menggosok tubuh mereka, dan mereka bergerak maju, dan suara gesekan menyebar seperti trompet. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melaju ke jarak 100 meter di belakang Su Yun sebelum mereka berhenti. Saat ini, orang-orang di istana Jiang Yun sudah mati rasa. Mereka benar-benar terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari banyak orang, sehingga formasi pertahanan tidak padam. Qiu Yuelo bahkan lebih mengejutkan. Sepintas, setidaknya ada 500.000 makhluk abadi di sini, dan kekuatan masing-masing makhluk abadi tidak kurang dari kelas 4 abadi Lingxuan. Apa kekuatan yang mengerikan ini seharusnya? Dari mana mereka berasal? Kemana kamu pergi? Bukankah mereka yang bertanya pada Xianzong? Penuh keraguan memenuhi dahi Qiu Yuelo, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Pada saat ini, Su Yun di sana berkata, "Tuan Qiu, ada apa? Saran aku, apakah kamu ingin memikirkannya, atau apakah kamu akan terus menertawakan aku?" Suara itu jatuh dan dia melambai. Dalam sekejap, lebih dari 500.000 orang di belakang mencabut pedang mereka dan menawarkan senjata sihir pada saat yang hampir bersamaan. Roh pembunuh bergegas. 1309. Qiu Yuelo melebarkan matanya dan melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa sedikit bertanya pada Xianzong, bagaimana dia bisa membunuh orang dewasa seperti itu? Mendeguk. Pada saat yang sama, di belakang istana Jiang Yun ini, ada perubahan di Sekte Wenxian saat ini. Melihat bahwa semua perbatasan di sekitar Sekte Wenxian telah dihapus, hampir 10.000 orang Wenxian bergegas keluar. Meskipun tidak banyak, mereka memblokir mundur mereka. Pada saat ini, istana Jiang Yun sudah diserang. Para murid istana Jiang Yun tercengang satu persatu. Sekarang banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah ini orang-orang yang kamu tanyakan pada Xianzong? Qiu Yuelo bergumam. Tidak, mereka semua adalah sekutuku. Su Yun berkata dengan lemah. Wei Ming di belakangnya segera maju ke depan. Melihat Wei Ming, Qiu Yuelo melebarkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal pemimpin istana Dalinglong, tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Wei Ming di sini. Tuan Wei, mengapa kamu di sini? Benarkah Sekte Abadi bersekutu dengan istana Linglong yang besar? Wajah Qiu Yuelo sedikit jelek. Jika istana Dalinglong bersekutu dengan Wen Xianzong, bukankah dikatakan bahwa istana Dalinglong juga bersekutu dengan Aula Xiaoyao? Ada apa dengan Xianzong? Jelas, dia hanya sekte tingkat ketiga, tetapi dia memiliki lebih banyak sumber daya. Mengapa begitu banyak sekte abadi yang kuat bersekutu dengannya? Itu tidak benar, aku terikat pada Lord Su dan mengikutinya. Faktanya, istana Dalinglong dimiliki oleh Lord Su. Bagaimana dengan aliansi? Pada saat ini, Wei Ming mengucapkan kata yang tak terkatakan. Qiu Yuelo tercengang. Apa artinya? Bisakah dikatakan bahwa istana Dalinglong terhubung dengan Wen Xianzong? Wei Ming hanyalah anak buah Su Yun. Berita itu sangat mengejutkan sehingga Qiu Yuelo tidak bisa mencernanya untuk sementara waktu. Dia memandang Su Yun dan Wei Ming. Saat ini, dia ingin mati. Dia ingin datang ke sini untuk memeras Xianzong dan mengambil beberapa sumber daya. Bagaimanapun, Xianzong tidak jauh dari istana Jiang Yun, dan istana Jiang Yun telah frustrasi dalam beberapa hari terakhir. Itu membutuhkan banyak sumber daya untuk berkembang, jadi dia membawa murid ke tekanan. Tanpa diduga, Xianzong kecil ini sangat sulit untuk diprovokasi. Su Yun melirik bangunan Qiu Yue dan orang-orang di istana Jiang Yun. Pikirannya mulai berpikir diam-diam. Meskipun Su Yun memang mengintimidasi orang-orang di istana Jiang Yun, pada kenyataannya, Su Yun tidak berniat untuk bertarung dengan orang-orang di istana Jiang Yun. Meskipun ada banyak orang di belakangnya, saudara-saudara ini baru saja bertengkar dengan Dewa Dharma Pengadilan Abadi dan Jihad. Mereka lelah berlari sepanjang jalan. Mereka tidak akan bisa bertarung dengan 100.000 orang di istana Jiang Yun. Memikirkan hal ini, Su Yun berteriak, "Kepala sekolah Qiu, apakah kamu ingin mempertimbangkan apa yang aku katakan?
Atau haruskah kamu terus bersikeras dan memaksa aku untuk bekerja sama dengan Xianzong? Ini. Qiu Yuelo sedang dalam masalah. Sekarang dia tahu bahwa meminta Xianzong bukanlah kesemek yang lembut. Kali ini, dia menendang pelat besi. Namun, jika dia bisa bertarung, dia tidak bisa bertarung lagi. Jika dia tidak bertarung, begitu banyak murid di belakangnya memandangnya. Jika dia menasihati, bukankah dia akan kehilangan muka? Bagaimana menjadi pemimpin istana Jiang Yun? Tepat ketika Qiu Yuelo tidak tahu bagaimana membuat keputusan, Su Yun di sana tiba-tiba berbicara. Kepala sekolah Qiu, mungkin kita bisa duduk dan berbicara dengan baik. Dengan begitu banyak murid, tidak ada yang bisa tenang dan berbicara, bukan? Su Yun berkata dan mengedipkan mata pada Wei Ming di dekatnya. Wei Ming memberi isyarat dan segera menjelaskan kepada orang-orang di belakangnya. Semua lebih dari 500.000 orang menyingkirkan pedang dan senjata sihir mereka dan secara bertahap bubar. Melihat Su Yun membubarkan orang-orang ini, Qiu Yuelo tahu bahwa Su Yun memberinya langkah. Berpikir lagi dan lagi, Qiu Yuelo melambaikan tangannya dan berkata kepada umat manusia di sampingnya, kamu membawa orang kembali ribuan mil. Kepala sekolah, bagaimana denganmu? Yang lain bertanya. Apakah kamu tidak mendengar bahwa pemimpin Su dan penjaga utama datang untuk mendiskusikan berbagai hal denganku? Bisa. Apa menurutmu mereka bisa menyakitiku? Qiu Yuelo berpura-pura tenang. Melihat Qiu Yuelo mengatakan ini, murid-murid ini tidak bersikeras. Mereka saling memandang, berpelukan satu demi satu, dan kemudian mundur satu demi satu. Melihat ini, Su Yun sedikit membengkokkan mulutnya dan terbang langsung ke Qiu Yuelo. Kepala sekolah Qiu, silakan masuk. Dia berkata sambil tersenyum, tetapi dia terbang tanpa menunggu Qiu Yuelo pergi lebih dulu. Qiu Yuelo kaku dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat bahwa Wei Ming juga terbang bersama Su Yun, amarahnya langsung menghilang. Dalam hal kekuatan, Istana Dalinglong saat ini sebenarnya dapat bersaing dengan Istana Jiang Yun. Namun, saat ini, Wei Ming bertekad untuk mengikuti pria ini. Qiu Yuelo tidak memiliki dasar di hatinya. Lagi pula, dia juga melihat Su Yun untuk pertama kalinya. Su Yun pergi untuk bertanya pada Xianzong, dan ketegangan di sekitarnya menjadi lega. Qiu Yuelo dengan hati-hati bergegas bertanya pada Xianzong. Tentu saja, dia tidak sendirian. Dia diikuti oleh tim ahli dari Istana Jiang Yun. Kepala sekolah, apakah kamu benar-benar akan masuk seperti ini? Bagaimana jika mereka ingin membawamu? Melihat bahwa Qiu Yuelo akan masuk dan bertanya pada Xianzong, dia sedang terburu-buru. Namun, Qiu Yuelo menggelengkan kepalanya dan berbisik, jika orang-orang ini benar-benar menerimaku, apakah mereka akan mengundangku? Mereka dapat melakukannya secara langsung. Jika kita benar-benar bertarung, sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Terlebih lagi, pria berbaju hitam jubah tampaknya lebih kuat dari aku. Aku tidak memiliki peluang penuh untuk menang melawannya. Dalam berbagai keadaan yang tidak kondusif bagi kami, pihak lain tidak memilih untuk bertarung dengan kami, tetapi mengambil inisiatif untuk bertanya kepada orang-orang untuk menarik diri dan menunjukkan ketulusan mereka. Dapat dilihat bahwa mereka benar-benar berniat untuk berbicara baik dengan kita, bukannya memasang jebakan. Begitu orang lain mendengarnya, mereka pikir itu cukup masuk akal, jadi mereka tidak menghentikan Qiu Yuelo. Qiu Yuelo dan yang lainnya terbang langsung ke dalam. Qiu Yuelo tahu apa yang dikatakan Wei Ming. Xiang yang juga terkesan dengan Qiu Yuelo. Sekarang kedua orang ini seperti pelayan yang mengikuti Su Yun, yang sangat mengejutkannya. Begitu kaki depan Su Yun memasuki ruang konferensi, Hu Qianmei bergegas dan bergegas ke pelukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru kembali. Khawatir. Tentu saja, Fox Qianmei tersenyum dan mencium wajahnya, dan lidah kecilnya menjilat dengan nakal. Mayor, ada tamu yang datang. Silakan minggir dulu. Su Yun menepuk pantat rubah Qianmei dan berkata sambil tersenyum. Fox Qianmei mengangguk dan berjalan keluar dari aula konferensi. Begitu dia keluar, Su Liuluo masuk. Dia memandang Qianmei rubah dengan senyum cerah dan suasana hati yang sangat baik, dan kemudian pergi ke depan Su Yun, sepertinya kamu tertarik pada Qiu Yuelo. Ada minat, tapi aku tidak akan menganggapnya sebagai milikku. Kata Su Yun dan. Mengapa? Su Liuluo sedikit terkejut. Menurut temperamen Su Yun, seharusnya menggunakan pil pemontrol jantung untuk mengendalikan Qiu Yuelo, dan kemudian mengendalikan istana Jiang Yun. Namun, Su Yun tidak berbicara dan melihat ke depan. Segera, Wei Ming, Xiang Yang dan Qiu Yuelo masuk. Su Yun meletakkan tangannya di belakangnya dan berdiri di atas. Su Liuluo berdiri di samping. Kepala sekolah Qiu, duduk. Su Yun memberi isyarat dan kemudian duduk. Qiu Yuelo ingin menyelamatkan muka untuk dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat Wei Ming dan Xiang Yang di kedua sisi, dia tersenyum canggung, pemimpin Su sopan. Kemudian ambil tempat duduk kamu. Beberapa cangkir teh peri. Su Yuniu menyesap, meletakkan cangkir dan memejamkan matanya sedikit, seolah-olah dia memberi makan dirinya sendiri, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Qiu Yuelo menunggu sebentar, tapi Su Yun tidak mengeluarkan suara. Dia sedikit cemas, jadi dia memeluk tinjunya dan berkata, Kepala sekolah Su, Qiu bertemu denganmu untuk pertama kalinya, dan dia tidak terlalu mengenalmu. Mohon maafkan aku jika ada pelanggaran sebelumnya. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati.
Su Yun membuka matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Itu bagus, kata Qiu Yuelo sambil tersenyum. Kalau begitu, kepala sekolah Su, silakan masuk. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu diskusikan dengan aku. Bukankah aku mengatakan itu sebelumnya? Tanpa Qiu Yuelo, Su Yun langsung memotongnya, membuang senyumnya, berkata tanpa ekspresi, utamakan aku dan serahkan padaku. Ini. Wajah Qiu Yuelo sedikit berubah. Tanpa diduga, Su Yun memilih kata-katanya dengan sangat jelas. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah mengamati apakah Su Yun sedang menyergap dalam kegelapan. Su Liuluo tidak mengerti. Bukankah Su Yun baru saja mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk mengambil Qiu Yuelo sebagai miliknya? Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu lagi? Kamu tidak punya hak untuk menolak. Su Yun berkata dengan lemah. Apakah kepala sekolah Su berpikir bahwa istana Jiangyun kita mudah diganggu? Melihat bahwa tidak ada penyergapan di sekitar, Qiu Yuelo diam-diam menghitung rute pelarian. Dia merasa bahwa dia bisa mundur kemana-mana. Dia sedikit kesal segera dan berkata, jika pemimpin Su dengan tulus ingin bekerja sama dengan istana Jiangyun kami, aku dapat menerimanya. Jika kami hanya ingin istana Jiangyun kami mematuhi kamu secara sepihak dan meminta Xianzong, tidak perlu membicarakannya. Yah, lihat, Su Yundan berkata, aku tidak akan mempermalukanmu, tapi tolong kembali dan bersiaplah segera. Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir istana Jiangyun akan takut padamu jika kamu mendapat dukungan dari istana Dalinglong? Melihat bahwa Su Yun tidak berniat untuk berurusan dengan dirinya sendiri di sini, Qiu Yuelo cukup percaya diri dan bersenandung. Pemimpin Su, aku akui bahwa kekuatan kamu sangat kuat, tetapi jangan meremehkan orang. Istana Jiangyun juga memiliki beberapa kontak. Aku tidak tahu berapa banyak kontak yang kamu miliki. Dalam 3 hari, aku akan memimpin 4 orang sekte abadi ke istana Jiangyun kamu. Alasannya secara alami sangat sederhana. Orang-orang dari istana Jiangyun kamu datang berkunjung. Aku meminta Xianzong untuk timbal balik. Aku yakin orang-orang Xianting tidak akan repot, kata Su Yundan. 4 sekte abadi, Qiu Yuelo itu bodoh. Ya, mereka adalah gerbang harmoni 8, istana Linglong besar, istana Xiaoyao, dan sekte abadi. Aku harap kamu akan siap. Kamu dapat meminta orang-orang dari sekte abadi lainnya untuk datang dan membantu, atau kamu dapat meminta yang abadi. Pengadilan untuk meminta bantuan, tapi bagaimanapun, aku harus meminta keadilan kepada istana Jiangyun kamu untuk masalah ini hari ini. Suara Su Yun berangsur-angsur mendingin. 1310. Gerbang 8 harmoni, istana besar dan indah, dan istana Xiaoyao adalah semua sekte abadi paling terkenal saat ini. Dengan dukungan Su Yun, sekarang telah berkembang ke tingkat yang baru. Baik jumlah murid, kekuatan komprehensif murid, tingkat sumber daya sekte, dan kepemilikan senjata ajaib telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Ditanya Xianzong, Qiu Yuelo tidak memperhatikannya, jadi dia tidak tahu kedalamannya, tetapi menambahkan salah satu dari 3 sekte ini jelas merupakan kekuatan besar, ada jutaan murid. Meskipun Qiu Yuelo juga dapat memanggil 2 sekte abadi untuk membantunya, sama sekali tidak mungkin untuk membantunya bertarung dengan 4 sekte abadi, dan itu mungkin belum dilakukan. Qiu Yuelo menggelengkan matanya, lalu dipaksa untuk tertawa beberapa kata, dan berkata, Pemimpin Su, jangan menakuti orang di sini, aku tidak percaya kamu akan benar-benar bersatu dengan 4 abadi untuk menantang kami. Jika kamu jangan percaya, hanya saja aku tidak akan menggunakan kata-kata untuk membuat kamu menyerah. Jika kamu pergi, akan ada hasilnya dalam 3 hari. Su Yun berkata dengan lemah dan tidak meminta Qiu Yuelo untuk tinggal. Qiu Yuelo dengan polosnya memimpin orang untuk mengepung Wen Xianzong. Su Yun sudah punya alasan, tapi Qiu Yuelo tidak menjelaskan ini untuk Su Yun. Jika Su Yun benar-benar mengambil 4 sekte abadi untuk mengepung istana Jiangyun, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, dan Xianting saat ini tidak akan memperhatikan hal-hal di sini. Mereka telah sibuk dengan dunia iblis yang sebenarnya. Qiu Yuelo juga memahami kebenaran ini. Mendengar kata-kata Su Yun, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Dia melihat lebih dari 500.000 orang sebelumnya, dan Xiang Yang, Wei, dan Ming menyembahnya. Dapat dilihat bahwa 8 harmoni gerbang, istana besar dan indah dan bahkan Aula Xiaoyao semuanya miliknya. Jika orang ini tidak banyak akal, dia pasti memiliki kekuatan besar. Jika tidak, bagaimana para pemimpin sekte abadi yang bangga ini di masa lalu dapat diyakinkan olehnya? Namun, aku hanya melekat padanya dan merendahkan diri untuk mengikuti anak itu. Bagaimana aku bisa berdiri di dunia peri setelah Qiu Yuelo? Bagaimana kita bisa memperluas bisnis keluarga kita dan mendominasi satu sisi di masa depan? Qiu Yuelo memikirkannya, dan akhirnya membuat keputusan. Karena kamu tidak bisa mengalahkan anak itu, lebih baik untuk mengikutinya sebentar dan membuat jalan memutar dengannya sampai masalahnya selesai. Memikirkan hal ini, Qiu Yuelo segera memeluk tinjunya dan berkata, Pemimpin Su, tolong jangan marah, Pemimpin Su. Sebenarnya, Qiu telah lama patuh. Ini juga berarti untuk datang ke sini hari ini. Sejak Pemimpin Su mengatakan itu, Qiu takut untuk tidak patuh dan bersedia menghormati Pemimpin Su dan bekerja untuk Pemimpin Su. Oh, Su Yun tidak percaya janjinya. Dia bisa saja menggunakan keahliannya yang luar biasa untuk mengintip ke dalam pikiran Qiu Yuelo, tapi dia tidak melakukannya, meskipun Su Yun hanya mengerti 2 kata setelah mendengarkan rencana lengkap Su Liuluo. Serangan jantung. Karena kekuatan tidak berguna, serang jantung untuk menyelesaikan istana Jiangyun. Saat ini,
Beberapa sekte abadi seperti Sekte Wenxian dan Istana Dalinglong kelelahan secara fisik dan mental. Mereka tidak lagi cocok untuk bertarung dengan kekuatan apapun. Menyerang hati mereka secara alami pilihan terbaik. Su Yun sangat mengagumi Su Liuluo saat ini, tapi dia datang dengan cara yang luar biasa untuknya. Tentu saja, paling tepat bagi Su Liuluo untuk melakukan ini. Dia secara khusus menyuruh Xiang Yang untuk bekerja sama dengan Su Liuluo. Dengan kedatangannya maju, Su Yun merasa jauh lebih aman. Keesokan harinya, Su Yun meminta Xianzong untuk pulih. Urusan Xianzong juga sangat sibuk, dan ada banyak hal yang menunggunya untuk mengambil keputusan. Setelah Wei Ming kembali untuk menangani urusan di Istana Dalinglong, dia meminta Xianzong agar Su Liuluo, Xiang Yang dan Su Yun akan melakukannya secara bergiliran. Hu Qianmei kadang-kadang datang untuk membantu, tetapi kultivasinya rendah dan dia tidak terbiasa dengan banyak hal di sini. Su Yun biasanya tidak membiarkan Hu Qianmei campur tangan dalam aspek ini. Su Yun dan Hu Qianmei sudah saling kenal begitu lama dan memiliki pemahaman tentang temperamennya. Dia lebih suka tidak peduli. Jika dia tidak tergila-gila dengan Su Yun, dia tidak akan tinggal di sini. Setelah 5 atau 6 hari kerja keras, napas di tubuhnya berangsur-angsur pulih, dan Su Yun akhirnya terengah-engah. Pagi ini, Su Yun meminta Xiang Yang untuk membawanya ke penjara Wenxianzong. Dewa Dharma dipenjarakan di penjara bawah tanah Sekte Wenxian yang paling ketat, diisolasi oleh 10 lapis perbatasan, dan membiarkan dirinya tanpa wajah menjaga dirinya sendiri. Ketika Su Yun datang ke ruang bawah tanah, Dewa Dharma di penjara terbaring di tanah dengan mata tertutup, seolah-olah dia sudah mati. Jika Su Yun tidak bisa melihat denyut nadi di pergelangan tangannya, dia mungkin benar-benar mengira dia sudah mati. Buka perbatasan. Su Yun dan berkata, ya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.